Partai Persatuan Pembangunan, PPP, membantah adanya isu akan hengkang dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, baca pres, di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa PPP tidak pernah kepikiran akan keluar dari koalisi pendukung Ganjar. Termasuk, kemungkinan berkoalisi dengan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, amin. Emang hengkang itu mau kemana? Mau ke amin. Pak Jazilul, Waketum PKB, walau depan saya gak pernah ngajak-ngajak itu, kata Arsul seperti dikutip Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Karena itu, Arsul membantah PPP berencana akan hengkang dari koalisi. Dia menyatakan satu-satunya parpol yang belum menentukan arah politik adalah PSI yang kini dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Enggak lah, saya kira kalau posisi sekarang udah mengerucut. Yang belum menentukan sikap kan cuma satu, Mas Kaesang Pangarep sebagai ketum PSI. Itu yang kita tunggu, katanya. Sebagai informasi, sejauh ini, setidaknya ada 3 poros koalisi yang bakal maju di Pilpres 2024. Poros pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Amin, yang diusung Nasdem, PKS dan PKB. Selain itu, ada 2 poros koalisi yang masih belum menentukan cawapresnya. Yakni, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal capres. Kemudian, Koalisi PDIP dan PPP yang mengusung Ganjar Prabowo menjadi bakal capres. Partai Persatuan Pembangunan menggelar pertemuan mendadak pada Selasa 8 Agustus 2023 malam. Pertemuan mendadak itu digelar seusai Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memberikan pernyataan mengejutkan. Arsul sebelumnya menyatakan bahwa PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno gagal jadi cawapres Ganjar Pranowo. Digelarnya rapat dadakan itu juga dikonfirmasi oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan. Doni mengatakan bahwa pertemuan itu dihadiri sejumlah elit dan pengurus PPP, mulai dari PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang didampingi Sekjen Arwani Tomafi, serta jajaran pengurus DPP PPP dan Ketua DPW PPP seluruh Indonesia secara online. Pertemuan itu digelar untuk menyikapi pernyataan Arsul terkait pencawapresan Sandiaga. Juru bicara PPP menyatakan bahwa pernyataan Arsul merupakan pendapat pribadi bukan mewakili partai. Doni menepis kabar bahwa partainya melakukan seperti apa yang disampaikan Arsul. Menurut Doni, pengurus dan kader PPP semuanya menyatakan taat dan patuh mendukung Ganjar sebagai bacapres PDIP. Pihak PPP akan mengambil langkah strategis untuk menghindari pendapat yang bertentangan dengan kebijakan internal. PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi. Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa PPP menyayangkan pernyataan dan sikap Arsul yang dianggap bertentangan dengan kebijakan internal. Sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan pihaknya tidak masalah jika P3 ingin meninggalkan PDIP dalam kerjasama politik. Hal itu bisa dilakukan apabila Sandiaga Uno tidak mendapatkan kursi cawapres atau mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Basarah menegaskan bahwa kerjasama politik harus dilakukan dengan sukarela. Hal itu diungkapkan oleh Basarah di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin 14 Agustus 2023. Basarah menyebut bahwa kerjasama politik harus didasarkan pada kesukarelaan antar partai politik. Tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan sebagainya. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka jalinan kerjasama itu akan mempersulit setiap perjalanan yang ditempuh. Terkait tokoh yang berpotensi menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Basarah menyatakan sudah mengerucut kepada 5 orang. Mereka adalah Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Puan Maharani, Yeni Wahid, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, dan Erick Thohir. Basarah mengatakan nama-nama tersebut masih berpotensi untuk maju mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani menyentil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar mengajak partainya soal penentuan calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Desakan ini menyusul mulai adanya pembicaraan di internal P3. Di mana P3 khawatir jika Ketua Bapilu mereka Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Itulah politik. Politik itu dinamis, cair, ya. Bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerjasama politik itu ketika LDN pendaftaran
apalagi yang harus ada pendidikan untuk menganggap hal yang wajar karena yang penting dan kami sebuah kerjasama politik dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin paksa, ya nggak boleh kawin paksa. Kalau satu sama lain memang sama-sama ingin bersama. Kalau secara pikir pemberi ya diperjuangkan. Yang paling penting adalah bagi kami sebagai partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya. Jadi perjuangan tidak mau menolong, tidak mau menyodorkan diri, maka dengan itu kami tetap membuka diri untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain. Tetapi partai politik lain yang bekerjasama dengan kami tidak bisa memaksakan diri, apalagi dipaksa harus dilaksanakan secara. Jadi mari kita anggap peristiwa kerjasama politik kemarin adalah peristiwa yang wajar dan bisa menjadi dalam politik kita dan sesuatu yang lumrah dalam sebuah kerjasama politik yang dalam politik. Partai Persatuan Pembangunan meminta ketegasan dari PDIP terkait pencawapresan Sandiaga Uno. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani Selasa 8 Agustus 2023. Arsul Sani mengaku pihaknya menghormati jika keputusan bakal calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun sejumlah kader PPP ingin dilibatkan dalam proses penentuan pendamping Ganjar. Arsul menyebut bahwa hal itu memunculkan wacana PPP akan mempertimbangkan langkah politik jika Sandiaga Uno tak dipilih jadi cawapres Ganjar. Arsul menegaskan bahwa wacana itu bukan sebagai wujud PPP ingin mengancam PDIP, sebab selama ini PPP memberikan dukungan pada Ganjar karena alasan kedekatan secara kultural. Selain itu, PDIP juga memenuhi ambang batas pencalonan presiden dengan memiliki lebih dari 20% kursi di DPR RI. Arsul juga mengatakan bahwa wacana itu muncul karena sejumlah kader mendapatkan informasi soal menipisnya peluang Sandiaga untuk bersanding dengan Ganjar. Buntut pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, PPP akan mengambil langkah strategis. Sebelumnya Arsul menyatakan PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno tak jadi cawapres Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan bahwa PPP akan mempertimbangkan ulang kerjasama dengan PDIP jika Sandiaga gagal jadi cawapres. Namun pernyataan itu kemudian dibantah tegas oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan pada Rabu 9 Agustus. Doni mengatakan bahwa apa yang disampaikan Arsul adalah pendapat pribadi bukan pernyataan resmi partai. Doni tegas menyatakan bahwa partainya taat dan patuh mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres bersama dengan PDIP. Atas kegaduhan itu, PPP meminta PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk mengambil langkah tegas. PPP meminta Mardiono untuk mengambil langkah strategis guna menghindari pengurus partai yang berbicara bertentangan dengan kebijakan internal. Dalam kesempatan itu, PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi atau Awi. Partai Persatuan Pembangunan, PPP, membantah adanya isu akan hengkang dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, baca pres, di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa PPP tidak pernah kepikiran akan keluar dari koalisi pendukung Ganjar. Termasuk, kemungkinan berkoalisi dengan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, amin. Emang hengkang itu mau kemana? Mau ke amin. Pak Jazilul, Waketum PKB, walau depan saya gak pernah ngajak-ngajak itu, kata Arsul seperti dikutip Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Karena itu, Arsul membantah PPP berencana akan hengkang dari koalisi. Dia menyatakan satu-satunya parpol yang belum menentukan arah politik adalah PSI yang kini dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Enggak lah, saya kira kalau posisi sekarang udah mengerucut. Yang belum menentukan sikap kan cuma satu, Mas Kaesang Pangarep sebagai ketum PSI. Itu yang kita tunggu, katanya. Sebagai informasi, sejauh ini, setidaknya ada 3 poros koalisi yang bakal maju di Pilpres 2024. Poros pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Amin, yang diusung Nasdem, PKS dan PKB. Selain itu, ada 2 poros koalisi yang masih belum menentukan cawapresnya. Yakni, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal capres. Kemudian, Koalisi PDIP dan PPP yang mengusung Ganjar Prabowo menjadi bakal capres.
Partai Persatuan Pembangunan menggelar pertemuan mendadak pada Selasa 8 Agustus 2023 malam. Pertemuan mendadak itu digelar seusai Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memberikan pernyataan mengejutkan. Arsul sebelumnya menyatakan bahwa PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno gagal jadi cawapres Ganjar Pranowo. Digelarnya rapat dadakan itu juga dikonfirmasi oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan. Doni mengatakan bahwa pertemuan itu dihadiri sejumlah elit dan pengurus PPP, mulai dari PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang didampingi Sekjen Arwani Tomafi, serta jajaran pengurus DPP PPP dan Ketua DPW PPP seluruh Indonesia secara online. Pertemuan itu digelar untuk menyikapi pernyataan Arsul terkait pencawapresan Sandiaga. Juru bicara PPP menyatakan bahwa pernyataan Arsul merupakan pendapat pribadi bukan mewakili partai. Doni menepis kabar bahwa partainya melakukan seperti apa yang disampaikan Arsul. Menurut Doni, pengurus dan kader PPP semuanya menyatakan taat dan patuh mendukung Ganjar sebagai bacapres PDIP. Pihak PPP akan mengambil langkah strategis untuk menghindari pendapat yang bertentangan dengan kebijakan internal. PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi. Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa PPP menyayangkan pernyataan dan sikap Arsul yang dianggap bertentangan dengan kebijakan internal. Sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan pihaknya tidak masalah jika P3 ingin meninggalkan PDIP dalam kerjasama politik. Hal itu bisa dilakukan apabila Sandiaga Uno tidak mendapatkan kursi cawapres atau mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Basarah menegaskan bahwa kerjasama politik harus dilakukan dengan sukarela. Hal itu diungkapkan oleh Basarah di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 14 Agustus 2023. Basarah menyebut bahwa kerjasama politik harus didasarkan pada kesukarelaan antar partai politik. Tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan sebagainya. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka jalinan kerjasama itu akan mempersulit setiap perjalanan yang ditempuh. Terkait tokoh yang berpotensi menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Basarah menyatakan sudah mengerucut kepada 5 orang. Mereka adalah Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Puan Maharani, Yeni Wahid, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, dan Erick Thohir. Basarah mengatakan nama-nama tersebut masih berpotensi untuk maju mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani menyentil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar mengajak partainya soal penentuan calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Desakan ini menyusul mulai adanya pembicaraan di internal P3. Di mana P3 khawatir jika Ketua Bapilu mereka Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Itulah politik. Politik itu dinamis, cair, ya. Bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerjasama politik itu ketika LDN pendaftaran nanti kita bersama. Apalagi yang harus ada wajar karena yang penting dan tadi sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar, ya nggak boleh kawin pasar. Harus satu sama lain memang sama-sama ingin bersama. Kalau secara fikih dari pemilih ya diperjuangkan. Yang paling penting adalah bagi kami sebagai partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya. Jadi Perjuangan tidak mau jumawa, tidak mau menyodorkan diri. Maka dengan begitu kami tetap membuka diri untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain. Tetapi partai politik lain yang bekerjasama dengan kami juga tidak bisa memaksakan diri, apalagi dipaksa harus dilaksanakan secara. Jadi hari kita anggap peristiwa kerjasama politik kemarin adalah peristiwa yang wajar dan itu mendiatur dalam kita dan sesuatu yang lumrah dalam sebuah kerjasama politik yang dilakukan. Partai Persatuan Pembangunan meminta ketegasan dari PDIP terkait pencawapresan Sandiaga Uno. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani Selasa 8 Agustus 2023.
Arsul Sani mengaku pihaknya menghormati jika keputusan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun sejumlah kader PPP ingin dilibatkan dalam proses penentuan pendamping Ganjar. Arsul menyebut bahwa hal itu memunculkan wacana PPP akan mempertimbangkan langkah politik jika Sandiaga Uno tak dipilih jadi cawapres Ganjar. Arsul menegaskan bahwa wacana itu bukan sebagai wujud PPP ingin mengancam PDIP, sebab selama ini PPP memberikan dukungan pada Ganjar karena alasan kedekatan secara kultural. Selain itu, PDIP juga memenuhi ambang batas pencalonan presiden dengan memiliki lebih dari 20% kursi di DPR RI. Arsul juga mengatakan bahwa wacana itu muncul karena sejumlah kader mendapatkan informasi soal menipisnya peluang Sandiaga untuk bersanding dengan Ganjar. Butut pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, PPP akan mengambil langkah strategis. Sebelumnya Arsul menyatakan PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno tak jadi cawapres Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan bahwa PPP akan mempertimbangkan ulang kerjasama dengan PDIP jika Sandiaga gagal jadi cawapres. Namun pernyataan itu kemudian dibantah tegas oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan pada Rabu 9 Agustus. Doni mengatakan bahwa apa yang disampaikan Arsul adalah pendapat pribadi bukan pernyataan resmi partai. Doni tegas menyatakan bahwa partainya taat dan patuh mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres bersama dengan PDIP. Atas kegaduhan itu, PPP meminta PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk mengambil langkah tegas. PPP meminta Mardiono untuk mengambil langkah strategis guna menghindari pengurus partai yang berbicara bertentangan dengan kebijakan internal. Dalam kesempatan itu, PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi atau Awi. Partai Persatuan Pembangunan, PPP, membantah adanya isu akan hengkang dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, baca pres, di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa PPP tidak pernah kepikiran akan keluar dari koalisi pendukung Ganjar. Termasuk, kemungkinan berkoalisi dengan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, amin. Emang hengkang itu mau kemana? Mau ke amin. Pak Jazilul, Waketum PKB, walau depan saya gak pernah ngajak-ngajak itu, kata Arsul seperti dikutip Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Karena itu, Arsul membantah PPP berencana akan hengkang dari koalisi. Dia menyatakan satu-satunya parpol yang belum menentukan arah politik adalah PSI yang kini dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Enggak lah, saya kira kalau posisi sekarang udah mengerucut. Yang belum menentukan sikap kan cuman satu, Mas Kaesang Pangarep sebagai ketum PSI. Itu yang kita tunggu, katanya. Sebagai informasi, sejauh ini, setidaknya ada 3 poros koalisi yang bakal maju di Pilpres 2024. Poros pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Amin, yang diusung Nasdem, PKS dan PKB. Selain itu, ada 2 poros koalisi yang masih belum menentukan cawapresnya. Yakni, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal capres. Kemudian, Koalisi PDIP dan PPP yang mengusung Ganjar Prabowo menjadi bakal capres. Partai Persatuan Pembangunan menggelar pertemuan mendadak pada Selasa 8 Agustus 2023 malam. Pertemuan mendadak itu digelar seusai Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memberikan pernyataan mengejutkan. Arsul sebelumnya menyatakan bahwa PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno gagal jadi cawapres Ganjar Pranowo. Digelarnya rapat dadakan itu juga dikonfirmasi oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan. Doni mengatakan bahwa pertemuan itu dihadiri sejumlah elit dan pengurus PPP. Mulai dari PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang didampingi Sekjen Arwani Tomafi, serta jajaran pengurus DPP PPP dan Ketua DPW PPP seluruh Indonesia secara online. Pertemuan itu digelar untuk menyikapi pernyataan Arsul terkait pencawapresan Sandiaga. Juru bicara PPP menyatakan bahwa pernyataan Arsul merupakan pendapat pribadi bukan mewakili partai. Doni menepis kabar bahwa partainya melakukan seperti apa yang disampaikan Arsul. Menurut Doni, pengurus dan kader PPP semuanya menyatakan taat dan patuh mendukung Ganjar sebagai baca pres PDIP. Pihak PPP akan mengambil langkah strategis untuk menghindari pendapat yang bertentangan dengan kebijakan internal. PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi. Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa PPP menyayangkan pernyataan dan sikap Arsul yang dianggap bertentangan dengan kebijakan internal. Sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus
kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan pihaknya tidak masalah jika P3 ingin meninggalkan PDIP dalam kerjasama politik. Hal itu bisa dilakukan apabila Sandiaga Uno tidak mendapatkan kursi cawapres atau mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Basarah menegaskan bahwa kerjasama politik harus dilakukan dengan sukarela. Hal itu diungkapkan oleh Basarah di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 14 Agustus 2023. Basarah menyebut bahwa kerjasama politik harus didasarkan pada kesukarelaan antar partai politik. Tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan sebagainya. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka jalinan kerjasama itu akan persulit setiap perjalanan yang ditempuh. Terkait tokoh yang berpotensi menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Basarah menyatakan sudah mengerucut kepada 5 orang. Mereka adalah Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Puan Maharani, Yeni Wahid, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, dan Erick Thohir. Basarah mengatakan nama-nama tersebut masih berpotensi untuk maju mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani menyentil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar mengajak partainya soal penentuan calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Desakan ini menyusul mulai adanya pembicaraan di internal P3, di mana P3 khawatir jika Ketua Bapilu mereka Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Itulah politik. Politik itu dinamis, cair, ya. Bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerjasama politik itu ketika LDN pendaftaran kita bersama, apalagi yang harus ada wajar karena yang penting dan tadi sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar, ya nggak boleh kawin pasar. Harus satu sama lain memang sama-sama ingin bersama. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, ya perjuangan. Yang paling penting adalah bagi kami sebagai partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya. PDI Perjuangan tidak mau menolong, tidak mau menyodorkan diri, maka dengan begitu kami akan membuka diri untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain. Tetapi partai politik lain yang bekerjasama dengan kami juga tidak bisa memaksakan diri, apalagi dipaksa harus dilaksanakan secara. Jadi mari kita anggap peristiwa kerjasama politik kemarin adalah peristiwa yang wajar dan itu menjatuh dalam kita dan sesuatu yang lumrah dalam sebuah kerjasama politik yang dilakukan. Partai Persatuan Pembangunan meminta ketegasan dari PDIP terkait pencawapresan Sandiaga Uno. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani Selasa 8 Agustus 2023. Arsul Sani mengaku pihaknya menghormati jika keputusan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun sejumlah kader PPP ingin dilibatkan dalam proses penentuan pendamping Ganjar. Arsul menyebut bahwa hal itu memunculkan wacana PPP akan mempertimbangkan langkah politik jika Sandiaga Uno tak dipilih jadi cawapres Ganjar. Arsul menegaskan bahwa wacana itu bukan sebagai wujud PPP ingin mengancam PDIP, sebab selama ini PPP memberikan dukungan pada Ganjar karena alasan kedekatan secara kultural. Selain itu, PDIP juga memenuhi ambang batas pencalonan presiden dengan memiliki lebih dari 20% kursi di DPR RI. Arsul juga mengatakan bahwa wacana itu muncul karena sejumlah kader mendapatkan informasi soal menipisnya peluang Sandiaga untuk bersanding dengan Ganjar. Buntut pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, PPP akan mengambil langkah strategis. Sebelumnya Arsul menyatakan PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno tak jadi cawapres Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan bahwa PPP akan mempertimbangkan ulang kerjasama dengan PDIP jika Sandiaga gagal jadi cawapres. Namun pernyataan itu kemudian dibantah tegas oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan pada Rabu 9 Agustus. Doni mengatakan bahwa apa
yang disampaikan Arsul adalah pendapat pribadi bukan pernyataan resmi partai. Doni tegas menyatakan bahwa partainya taat dan patuh mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres bersama dengan PDIP. Atas kegaduhan itu, PPP meminta PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk mengambil langkah tegas. PPP meminta Mardiono untuk mengambil langkah strategis guna menghindari pengurus partai yang berbicara bertentangan dengan kebijakan internal. Dalam kesempatan itu, PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi atau Awi. Partai Persatuan Pembangunan, PPP, membantah adanya isu akan hengkang dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, baca pres, di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa PPP tidak pernah kepikiran akan keluar dari koalisi pendukung Ganjar. Termasuk, kemungkinan berkoalisi dengan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, amin. Emang hengkang itu mau kemana? Mau ke amin. Pak Jazilul, Waketum PKB, walau depan saya gak pernah ngajak-ngajak itu, kata Arsul seperti dikutip Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Karena itu, Arsul membantah PPP berencana akan hengkang dari koalisi. Dia menyatakan satu-satunya parpol yang belum menentukan arah politik adalah PSI yang kini dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Enggak lah, saya kira kalau posisi sekarang udah mengerucut. Yang belum menentukan sikap kan cuma satu, Mas Kaesang Pangarep sebagai ketum PSI. Itu yang kita tunggu, katanya. Sebagai informasi, sejauh ini, setidaknya ada 3 poros koalisi yang bakal maju di Pilpres 2024. Poros pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Amin, yang diusung Nasdem, PKS dan PKB. Selain itu, ada 2 poros koalisi yang masih belum menentukan cawapresnya. Yakni, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal capres. Kemudian, Koalisi PDIP dan PPP yang mengusung Ganjar Prabowo menjadi bakal capres. Partai Persatuan Pembangunan menggelar pertemuan mendadak pada Selasa 8 Agustus 2023 malam. Pertemuan mendadak itu digelar seusai Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memberikan pernyataan mengejutkan. Arsul sebelumnya menyatakan bahwa PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno gagal jadi cawapres Ganjar Pranowo. Digelarnya rapat dadakan itu juga dikonfirmasi oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan. Doni mengatakan bahwa pertemuan itu dihadiri sejumlah elit dan pengurus PPP. Mulai dari PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang didampingi Sekjen Arwani Tomafi, serta jajaran pengurus DPP PPP dan Ketua DPW PPP seluruh Indonesia secara online. Pertemuan itu digelar untuk menyikapi pernyataan Arsul terkait pencawapresan Sandiaga. Juru bicara PPP menyatakan bahwa pernyataan Arsul merupakan pendapat pribadi bukan mewakili partai. Doni menepis kabar bahwa partainya melakukan seperti apa yang disampaikan Arsul. Menurut Doni, pengurus dan kader PPP semuanya menyatakan taat dan patuh mendukung Ganjar sebagai baca pres PDIP. Pihak PPP akan mengambil langkah strategis untuk menghindari pendapat yang bertentangan dengan kebijakan internal. PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi. Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa PPP menyayangkan pernyataan dan sikap Arsul yang dianggap bertentangan dengan kebijakan internal. Sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan pihaknya tidak masalah jika P3 ingin meninggalkan PDIP dalam kerjasama politik. Hal itu bisa dilakukan apabila Sandiaga Uno tidak mendapatkan kursi cawapres atau mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Basarah menegaskan bahwa kerjasama politik harus dilakukan dengan sukarela. Hal itu diungkapkan oleh Basarah di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 14 Agustus 2023. Basarah menyebut bahwa kerjasama politik harus didasarkan pada kesukarelaan antar partai politik. Tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan sebagainya. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka jalinan kerjasama itu akan persulit setiap perjalanan yang ditempuh. Terkait tokoh yang berpotensi menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Basarah menyatakan sudah mengerucut kepada 5 orang. Mereka adalah Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Puan Maharani, Yeni Wahid, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, dan Erick Thohir. Basarah mengatakan nama-nama tersebut masih berpotensi untuk maju mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani menyentil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri
agar mengajak partainya soal penentuan calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Desakan ini menyusul mulai adanya pembicaraan di internal P3, di mana P3 khawatir jika Ketua Bapilu mereka Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Itulah politik. Politik itu dinamis, cair, ya. Bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerjasama politik itu ketika LGN pendaftaran kita bersama, apalagi yang bagus ada wajar karena yang penting dan tadi sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin paksa, ya nggak boleh kawin paksa. Harus satu sama lain memang sama-sama ingin bersama. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, ya perjuangan. Yang paling penting adalah bagi kami sebagai partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya, PDI Perjuangan tidak mau jumawa, tidak mau menyodorkan diri, maka dengan itu kami tetap membuka diri untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain. Tetapi partai politik lain yang bekerjasama dengan kami juga tidak bisa memaksakan diri, apalagi dipaksa harus dilaksanakan secara. Jadi mari kita anggap peristiwa kerjasama politik kemarin adalah peristiwa yang wajar dan itu menjatuh dalam politik kita dan sesuatu yang lumrah dalam sebuah kerjasama politik yang dilakukan. Partai Persatuan Pembangunan meminta ketegasan dari PDIP terkait pencawapresan Sandiaga Uno. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani Selasa 8 Agustus 2023. Arsul Sani mengaku pihaknya menghormati jika keputusan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun sejumlah kader PPP ingin dilibatkan dalam proses penentuan pendamping Ganjar. Arsul menyebut bahwa hal itu memunculkan wacana PPP akan mempertimbangkan langkah politik jika Sandiaga Uno tak dipilih jadi cawapres Ganjar. Arsul menegaskan bahwa wacana itu bukan sebagai wujud PPP ingin mengancam PDIP, sebab selama ini PPP memberikan dukungan pada Ganjar karena alasan kedekatan secara kultural. Selain itu, PDIP juga memenuhi ambang batas pencalonan presiden dengan memiliki lebih dari 20% kursi di DPR RI. Arsul juga mengatakan bahwa wacana itu muncul karena sejumlah kader mendapatkan informasi soal menipisnya peluang Sandiaga untuk bersanding dengan Ganjar. Buntut pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, PPP akan mengambil langkah strategis. Sebelumnya Arsul menyatakan PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno tak jadi cawapres Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan bahwa PPP akan mempertimbangkan ulang kerjasama dengan PDIP jika Sandiaga gagal jadi cawapres. Namun pernyataan itu kemudian dibantah tegas oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan pada Rabu 9 Agustus. Doni mengatakan bahwa apa yang disampaikan Arsul adalah pendapat pribadi bukan pernyataan resmi partai. Doni tegas menyatakan bahwa partainya taat dan patuh mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres bersama dengan PDIP. Atas kegaduhan itu, PPP meminta PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk mengambil langkah tegas. PPP meminta Mardiono untuk mengambil langkah strategis guna menghindari pengurus partai yang berbicara bertentangan dengan kebijakan internal. Dalam kesempatan itu, PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi atau Awi. Partai Persatuan Pembangunan, PPP, membantah adanya isu akan hengkang dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, baca pres, di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa PPP tidak pernah kepikiran akan keluar dari koalisi pendukung Ganjar. Termasuk, kemungkinan berkoalisi dengan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, amin. Emang hengkang itu mau kemana? Mau ke amin. Pak Jazilul, Waketum PKB, walau depan saya gak pernah ngajak-ngajak itu, kata Arsul seperti dikutip Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Karena itu, Arsul membantah PPP berencana akan hengkang dari koalisi. Dia menyatakan satu-satunya parpol yang belum menentukan arah politik adalah PSI yang kini dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Enggak lah, saya kira kalau posisi sekarang udah mengerucut. Yang belum menentukan sikap kan cuman satu, Mas Kaesang Pangarep sebagai ketum PSI. Itu yang kita tunggu, katanya. Sebagai informasi, sejauh ini, setidaknya ada 3 poros koalisi yang bakal maju di Pilpres 2024. Poros pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Amin, yang diusung Nasdem.
PKS dan PKB. Selain itu, ada dua poros koalisi yang masih belum menentukan cawapresnya, yakni Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal capres. Kemudian, Koalisi PDIP dan PPP yang mengusung Ganjar Prabowo menjadi bakal capres. Partai Persatuan Pembangunan menggelar pertemuan mendadak pada Selasa 8 Agustus 2023 malam. Pertemuan mendadak itu digelar seusai Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memberikan pernyataan mengejutkan. Arsul sebelumnya menyatakan bahwa PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno gagal jadi cawapres Ganjar Pranowo. Digelarnya rapat dadakan itu juga dikonfirmasi oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan. Doni mengatakan bahwa pertemuan itu dihadiri sejumlah elit dan pengurus PPP, mulai dari PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang didampingi Sekjen Arwani Tomafi, serta jajaran pengurus DPP PPP dan Ketua DPW PPP seluruh Indonesia secara online. Pertemuan itu digelar untuk menyikapi pernyataan Arsul terkait pencawapresan Sandiaga. Juru bicara PPP menyatakan bahwa pernyataan Arsul merupakan pendapat pribadi bukan mewakili partai. Doni menepis kabar bahwa partainya melakukan seperti apa yang disampaikan Arsul. Menurut Doni, pengurus dan kader PPP semuanya menyatakan taat dan patuh mendukung Ganjar sebagai bacapres PDIP. Pihak PPP akan mengambil langkah strategis untuk menghindari pendapat yang bertentangan dengan kebijakan internal. PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya dua orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi. Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa PPP menyayangkan pernyataan dan sikap Arsul yang dianggap bertentangan dengan kebijakan internal. Sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah matrius kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan pihaknya tidak masalah jika P3 ingin meninggalkan PDIP dalam kerjasama politik. Hal itu bisa dilakukan apabila Sandiaga Uno tidak mendapatkan kursi cawapres atau mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Basarah menegaskan bahwa kerjasama politik harus dilakukan dengan sukarela. Hal itu diungkapkan oleh Basarah di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 14 Agustus 2023. Basarah menyebut bahwa kerjasama politik harus didasarkan pada kesukarelaan antar partai politik. Tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan sebagainya. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka jalinan kerjasama itu akan persulit setiap perjalanan yang ditempuh. Terkait tokoh yang berpotensi menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Basarah menyatakan sudah mengerucut kepada 5 orang. Mereka adalah Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Puan Maharani, Yeni Wahid, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, dan Erick Thohir. Basarah mengatakan nama-nama tersebut masih berpotensi untuk maju mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani menyentil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar mengajak partainya soal penentuan calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Desakan ini menyusul mulai adanya pembicaraan di internal P3. Di mana P3 khawatir jika Ketua Bapilu mereka Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Itulah politik. Politik itu dinamis, cair, ya. Bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerjasama politik itu ketika LGN pendaftarannya kita bersama, apalagi yang bagus tidak menentukan hal yang wajar. Karena yang penting dan tadi sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah matrius kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar, ya nggak boleh kawin pasar. Harus satu sama lain memang sama-sama ingin bersama. Kalau secara fikih dari pemilih ya diperjuangkan. Yang paling penting adalah bagi kami sebagai partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya. Jadi perjuangan tidak mau semua tidak mau menyodorkan diri, maka dengan itu kami tetap membuka diri untuk bekerjasama dengan partai politik lain. Tetapi partai politik lain yang bekerjasama dengan kami tidak bisa memaksakan diri, apalagi dipaksa harus dilaksanakan secara. Jadi mari kita anggap peristiwa kerjasama politik kemarin adalah peristiwa yang wajar dan itu yang diatur dalam politik kita.
dan sesuatu yang lumrah dalam sebuah kerjasama politik yang dilakukan. Partai Persatuan Pembangunan meminta ketegasan dari PDIP terkait pencawapresan Sandiaga Uno. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani Selasa 8 Agustus 2023. Arsul Sani mengaku pihaknya menghormati jika keputusan bakal calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun sejumlah kader PPP ingin dilibatkan dalam proses penentuan pendamping Ganjar. Arsul menyebut bahwa hal itu memunculkan wacana PPP akan mempertimbangkan langkah politik jika Sandiaga Uno tak dipilih jadi cawapres Ganjar. Arsul menegaskan bahwa wacana itu bukan sebagai wujud PPP ingin mengancam PDIP, sebab selama ini PPP memberikan dukungan pada Ganjar karena alasan kedekatan secara kultural. Selain itu, PDIP juga memenuhi ambang batas pencalonan presiden dengan memiliki lebih dari 20% kursi di DPR RI. Arsul juga mengatakan bahwa wacana itu muncul karena sejumlah kader mendapatkan informasi soal menipisnya peluang Sandiaga untuk bersanding dengan Ganjar. Buntut pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, PPP akan mengambil langkah strategis. Sebelumnya Arsul menyatakan PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno tak jadi cawapres Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan bahwa PPP akan mempertimbangkan ulang kerjasama dengan PDIP jika Sandiaga gagal jadi cawapres. Namun pernyataan itu kemudian dibantah tegas oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan pada Rabu 9 Agustus. Doni mengatakan bahwa apa yang disampaikan Arsul adalah pendapat pribadi bukan pernyataan resmi partai. Doni tegas menyatakan bahwa partainya taat dan patuh mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres bersama dengan PDIP. Atas kegaduhan itu, PPP meminta PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk mengambil langkah tegas. PPP meminta Mardiono untuk mengambil langkah strategis guna menghindari pengurus partai yang berbicara bertentangan dengan kebijakan internal. Dalam kesempatan itu, PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi atau Awi. Partai Persatuan Pembangunan, PPP, membantah adanya isu akan hengkang dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, baca pres, di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa PPP tidak pernah kepikiran akan keluar dari koalisi pendukung Ganjar. Termasuk, kemungkinan berkoalisi dengan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, amin. Emang hengkang itu mau kemana? Mau ke amin. Pak Jazilul, Waketum PKB, walau depan saya gak pernah ngajak-ngajak itu, kata Arsul seperti dikutip Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Karena itu, Arsul membantah PPP berencana akan hengkang dari koalisi. Dia menyatakan satu-satunya parpol yang belum menentukan arah politik adalah PSI yang kini dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Enggak lah, saya kira kalau posisi sekarang udah mengerucut. Yang belum menentukan sikap kan cuma satu, Mas Kaesang Pangarep sebagai ketum PSI. Itu yang kita tunggu, katanya. Sebagai informasi, sejauh ini, setidaknya ada 3 poros koalisi yang bakal maju di Pilpres 2024. Poros pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Amin, yang diusung Nasdem, PKS dan PKB. Selain itu, ada 2 poros koalisi yang masih belum menentukan cawapresnya. Yakni, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal capres. Kemudian, Koalisi PDIP dan PPP yang mengusung Ganjar Prabowo menjadi bakal capres. Partai Persatuan Pembangunan menggelar pertemuan mendadak pada Selasa 8 Agustus 2023 malam. Pertemuan mendadak itu digelar seusai Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memberikan pernyataan mengejutkan. Arsul sebelumnya menyatakan bahwa PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno gagal jadi cawapres Ganjar Pranowo. Digelarnya rapat dadakan itu juga dikonfirmasi oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan. Doni mengatakan bahwa pertemuan itu dihadiri sejumlah elit dan pengurus PPP, mulai dari PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang didampingi Sekjen Arwani Tomafi, serta jajaran pengurus DPP PPP dan Ketua DPW PPP seluruh Indonesia secara online. Pertemuan itu digelar untuk menyikapi pernyataan Arsul terkait pencawapresan Sandiaga. Juru bicara PPP menyatakan bahwa pernyataan Arsul merupakan pendapat pribadi bukan mewakili partai. Doni menepis kabar bahwa partainya melakukan seperti apa yang disampaikan Arsul. Menurut Doni, pengurus dan kader PPP semuanya menyatakan taat dan patuh mendukung Ganjar sebagai baca pres PDIP. Pihak PPP akan mengambil langkah strategis untuk menghindari pendapat yang bertentangan dengan kebijakan internal.
PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi. Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa PPP menyayangkan pernyataan dan sikap Arsul yang dianggap bertentangan dengan kebijakan internal. Sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan pihaknya tidak masalah jika P3 ingin meninggalkan PDIP dalam kerjasama politik. Hal itu bisa dilakukan apabila Sandiaga Uno tidak mendapatkan kursi cawapres atau mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Basarah menegaskan bahwa kerjasama politik harus dilakukan dengan sukarela. Hal itu diungkapkan oleh Basarah di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 14 Agustus 2023. Basarah menyebut bahwa kerjasama politik harus didasarkan pada kesukarelaan antar partai politik. Tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan sebagainya. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka jalinan kerjasama itu akan mempersulit setiap perjalanan yang ditempuh. Terkait tokoh yang berpotensi menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Basarah menyatakan sudah mengerucut kepada 5 orang. Mereka adalah Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Puan Maharani, Yeni Wahid, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, dan Erick Thohir. Basarah mengatakan nama-nama tersebut masih berpotensi untuk maju mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani menyentil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar mengajak partainya soal penentuan calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Desakan ini menyusul mulai adanya pembicaraan di internal P3. Di mana P3 khawatir jika Ketua Bapilu mereka Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Itulah politik. Politik itu dinamis, cair, ya. Bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerjasama politik itu ketika LDN pendaftaran nanti kita bisa menang. Apalagi yang harus ada penentukan hal yang wajar karena yang penting dan tadi sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar, ya nggak boleh kawin pasar. Harus satu sama lain memang sama-sama ingin bersama. Kalau secara itu tidak dipenuhi, ya diperjuangkan. Yang paling penting adalah bagi kami sebagai partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya, PDI Perjuangan tidak mau jumawa, tidak mau menyodorkan diri. Maka dengan begitu kami tidak membuka diri untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain. Tetapi partai politik lain yang bekerjasama dengan kami juga tidak bisa memaksakan diri, apalagi dipaksa harus dilaksanakan secara. Jadi mari kita anggap peristiwa kerjasama politik kemarin adalah peristiwa yang wajar dan itu menjadi dalam politik kita dan sesuatu yang lumrah dalam sebuah kerjasama politik yang dalam politik. Partai Persatuan Pembangunan meminta ketegasan dari PDIP terkait pencawapresan Sandiaga Uno. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani Selasa 8 Agustus 2023. Arsul Sani mengaku pihaknya menghormati jika keputusan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun sejumlah kader PPP ingin dilibatkan dalam proses penentuan pendamping Ganjar. Arsul menyebut bahwa hal itu memunculkan wacana PPP akan mempertimbangkan langkah politik jika Sandiaga Uno tak dipilih jadi cawapres Ganjar. Arsul menegaskan bahwa wacana itu bukan sebagai wujud PPP ingin mengancam PDIP, sebab selama ini PPP memberikan dukungan pada Ganjar karena alasan kedekatan secara kultural. Selain itu, PDIP juga memenuhi ambang batas pencalonan presiden dengan memiliki lebih dari 20% kursi di DPR RI. Arsul juga mengatakan bahwa wacana itu muncul karena sejumlah kader mendapatkan informasi soal menipisnya peluang Sandiaga untuk bersanding dengan Ganjar. Butut pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, PPP akan mengambil langkah strategis. Sebelumnya Arsul menyatakan PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno tak jadi cawapres Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan bahwa PPP akan mempertimbangkan ulang kerjasama dengan PDIP jika Sandiaga gagal jadi cawapres. Namun pernyataan itu kemudian dibantah tegas oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan pada Rabu 9 Agustus. Doni mengatakan bahwa apa
apa yang disampaikan Arsul adalah pendapat pribadi bukan pernyataan resmi partai. Doni tegas menyatakan bahwa partainya taat dan patuh mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres bersama dengan PDIP. Atas kegaduhan itu, PPP meminta PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk mengambil langkah tegas. PPP meminta Mardiono untuk mengambil langkah strategis guna menghindari pengurus partai yang berbicara bertentangan dengan kebijakan internal. Dalam kesempatan itu, PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi atau Awi. Partai Persatuan Pembangunan, PPP, membantah adanya isu akan hengkang dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, baca pres, di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa PPP tidak pernah kepikiran akan keluar dari koalisi pendukung Ganjar. Termasuk, kemungkinan berkoalisi dengan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, amin. Emang hengkang itu mau kemana? Mau ke amin. Pak Jazilul, Waketum PKB, walau depan saya gak pernah ngajak-ngajak itu, kata Arsul seperti dikutip Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Karena itu, Arsul membantah PPP berencana akan hengkang dari koalisi. Dia menyatakan satu-satunya parpol yang belum menentukan arah politik adalah PSI yang kini dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Enggak lah, saya kira kalau posisi sekarang udah mengerucut. Yang belum menentukan sikap kan cuman satu, Mas Kaesang Pangarep sebagai ketum PSI. Itu yang kita tunggu, katanya. Sebagai informasi, sejauh ini, setidaknya ada 3 poros koalisi yang bakal maju di Pilpres 2024. Poros pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Amin, yang diusung Nasdem, PKS dan PKB. Selain itu, ada 2 poros koalisi yang masih belum menentukan cawapresnya. Yakni, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal capres. Kemudian, Koalisi PDIP dan PPP yang mengusung Ganjar Prabowo menjadi bakal capres. Partai Persatuan Pembangunan menggelar pertemuan mendadak pada Selasa 8 Agustus 2023 malam. Pertemuan mendadak itu digelar seusai Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memberikan pernyataan mengejutkan. Arsul sebelumnya menyatakan bahwa PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno gagal jadi cawapres Ganjar Pranowo. Digelarnya rapat dadakan itu juga dikonfirmasi oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan. Doni mengatakan bahwa pertemuan itu dihadiri sejumlah elit dan pengurus PPP. Mulai dari PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang didampingi Sekjen Arwani Tomafi, serta jajaran pengurus DPP PPP dan Ketua DPW PPP seluruh Indonesia secara online. Pertemuan itu digelar untuk menyikapi pernyataan Arsul terkait pencawapresan Sandiaga. Juru bicara PPP menyatakan bahwa pernyataan Arsul merupakan pendapat pribadi bukan mewakili partai. Doni menepis kabar bahwa partainya melakukan seperti apa yang disampaikan Arsul. Menurut Doni, pengurus dan kader PPP semuanya menyatakan taat dan patuh mendukung Ganjar sebagai bacapres PDIP. Pihak PPP akan mengambil langkah strategis untuk menghindari pendapat yang bertentangan dengan kebijakan internal. PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi. Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa PPP menyayangkan pernyataan dan sikap Arsul yang dianggap bertentangan dengan kebijakan internal. Sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar. DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan pihaknya tidak masalah jika P3 ingin meninggalkan PDIP dalam kerjasama politik. Hal itu bisa dilakukan apabila Sandiaga Uno tidak mendapatkan kursi cawapres atau mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Basarah menegaskan bahwa kerjasama politik harus dilakukan dengan sukarela. Hal itu diungkapkan oleh Basarah di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 14 Agustus 2023. Basarah menyebut bahwa kerjasama politik harus didasarkan pada kesukarelaan antar partai politik. Tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan sebagainya. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka jalinan kerjasama itu akan persulit setiap perjalanan yang ditempuh. Terkait tokoh yang berpotensi menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Basarah menyatakan sudah mengerucut kepada 5 orang. Mereka adalah Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Puan Maharani, Yeni Wahid, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, dan Erick Thohir. Basarah mengatakan nama-nama tersebut masih berpotensi untuk maju mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani menyentil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri
agar mengajak partainya soal penentuan calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Desakan ini menyusul mulai adanya pembicaraan di internal P3, di mana P3 khawatir jika Ketua Bapilu mereka Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Itulah politik. Politik itu dinamis, cair, ya. Bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerjasama politik itu ketika LGN pendaftaran nanti kita bisa menang. Apalagi yang bagus ada yang kita menganggap wajar karena yang penting dan tadi sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin paksa, ya nggak boleh kawin paksa. Harus satu sama lain memang sama-sama ingin bersama-sama. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, ya diperjuangkan. Yang paling penting adalah bagi kami sebagai partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya. PDI Perjuangan tidak mau menolong, tidak mau menyodorkan diri, maka dengan begitu kami kita membuka diri untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain. Tetapi partai politik lain yang bekerjasama dengan kami juga tidak bisa memaksakan diri, apalagi dipaksa harus melaksanakan kita. Jadi mari kita anggap peristiwa kerjasama politik kemarin adalah peristiwa yang wajar dan itu menjadi dalam politik kita dan sesuatu yang lumrah dalam sebuah kerjasama politik yang dilakukan. Partai Persatuan Pembangunan meminta ketegasan dari PDIP terkait pencawapresan Sandiaga Uno. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani Selasa 8 Agustus 2023. Arsul Sani mengaku pihaknya menghormati jika keputusan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun sejumlah kader PPP ingin dilibatkan dalam proses penentuan pendamping Ganjar. Arsul menyebut bahwa hal itu memunculkan wacana PPP akan mempertimbangkan langkah politik jika Sandiaga Uno tak dipilih jadi cawapres Ganjar. Arsul menegaskan bahwa wacana itu bukan sebagai wujud PPP ingin mengancam PDIP, sebab selama ini PPP memberikan dukungan pada Ganjar karena alasan kedekatan secara kultural. Selain itu, PDIP juga memenuhi ambang batas pencalonan presiden dengan memiliki lebih dari 20% kursi di DPR RI. Arsul juga mengatakan bahwa wacana itu muncul karena sejumlah kader mendapatkan informasi soal menipisnya peluang Sandiaga untuk bersanding dengan Ganjar. Butut pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, PPP akan mengambil langkah strategis. Sebelumnya Arsul menyatakan PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno tak jadi cawapres Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan bahwa PPP akan mempertimbangkan ulang kerjasama dengan PDIP jika Sandiaga gagal jadi cawapres. Namun pernyataan itu kemudian dibantah tegas oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan pada Rabu 9 Agustus. Doni mengatakan bahwa apa yang disampaikan Arsul adalah pendapat pribadi bukan pernyataan resmi partai. Doni tegas menyatakan bahwa partainya taat dan patuh mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres bersama dengan PDIP. Atas kegaduhan itu, PPP meminta PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk mengambil langkah tegas. PPP meminta Mardiono untuk mengambil langkah strategis guna menghindari pengurus partai yang berbicara bertentangan dengan kebijakan internal. Dalam kesempatan itu, PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi atau Awi. Partai Persatuan Pembangunan, PPP, membantah adanya isu akan hengkang dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, baca pres, di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa PPP tidak pernah kepikiran akan keluar dari koalisi pendukung Ganjar. Termasuk, kemungkinan berkoalisi dengan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, amin. Emang hengkang itu mau kemana? Mau ke amin. Pak Jazilul, Waketum PKB, walau depan saya gak pernah ngajak-ngajak itu, kata Arsul seperti dikutip Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Karena itu, Arsul membantah PPP berencana akan hengkang dari koalisi. Dia menyatakan satu-satunya parpol yang belum menentukan arah politik adalah PSI yang kini dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Enggak lah, saya kira kalau posisi sekarang udah mengerucut. Yang belum menentukan sikap kan cuman satu, Mas Kaesang Pangarep sebagai ketum PSI. Itu yang kita tunggu, katanya. Sebagai informasi, sejauh ini, setidaknya ada 3 poros koalisi yang bakal maju di Pilpres 2024. Poros pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Amin, yang diusung Nasdem.
PKS dan PKB. Selain itu, ada dua poros koalisi yang masih belum menentukan cawapresnya, yakni Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal capres. Kemudian, Koalisi PDIP dan PPP yang mengusung Ganjar Prabowo menjadi bakal capres. Partai Persatuan Pembangunan menggelar pertemuan mendadak pada Selasa 8 Agustus 2023 malam. Pertemuan mendadak itu digelar seusai Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memberikan pernyataan mengejutkan. Arsul sebelumnya menyatakan bahwa PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno gagal jadi cawapres Ganjar Pranowo. Digelarnya rapat dadakan itu juga dikonfirmasi oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan. Doni mengatakan bahwa pertemuan itu dihadiri sejumlah elit dan pengurus PPP, mulai dari PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang didampingi Sekjen Arwani Tomafi, serta jajaran pengurus DPP PPP dan Ketua DPW PPP seluruh Indonesia secara online. Pertemuan itu digelar untuk menyikapi pernyataan Arsul terkait pencawapresan Sandiaga. Juru bicara PPP menyatakan bahwa pernyataan Arsul merupakan pendapat pribadi bukan mewakili partai. Doni menepis kabar bahwa partainya melakukan seperti apa yang disampaikan Arsul. Menurut Doni, pengurus dan kader PPP semuanya menyatakan taat dan patuh mendukung Ganjar sebagai bacapres PDIP. Pihak PPP akan mengambil langkah strategis untuk menghindari pendapat yang bertentangan dengan kebijakan internal. PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya dua orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi. Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa PPP menyayangkan pernyataan dan sikap Arsul yang dianggap bertentangan dengan kebijakan internal. Sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah matrius kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan pihaknya tidak masalah jika P3 ingin meninggalkan PDIP dalam kerjasama politik. Hal itu bisa dilakukan apabila Sandiaga Uno tidak mendapatkan kursi cawapres atau mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Basarah menegaskan bahwa kerjasama politik harus dilakukan dengan sukarela. Hal itu diungkapkan oleh Basarah di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 14 Agustus 2023. Basarah menyebut bahwa kerjasama politik harus didasarkan pada kesukarelaan antar partai politik. Tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan sebagainya. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka jalinan kerjasama itu akan persulit setiap perjalanan yang ditempuh. Terkait tokoh yang berpotensi menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Basarah menyatakan sudah mengerucut kepada 5 orang. Mereka adalah Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Puan Maharani, Yeni Wahid, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, dan Erick Thohir. Basarah mengatakan nama-nama tersebut masih berpotensi untuk maju mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani menyentil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar mengajak partainya soal penentuan calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Desakan ini menyusul mulai adanya pembicaraan di internal P3. Di mana P3 khawatir jika Ketua Bapilu mereka Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Itulah politik. Politik itu dinamis, cair, ya. Bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerjasama politik itu ketika LGN pendaftarannya kita bisa apalagi yang bagus ada pendidikan untuk hal yang wajar karena yang penting dan tadi sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah matrius kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar, ya nggak boleh kawin pasar. Harus satu sama lain memang sama-sama ingin bersama-sama. Kalau secara itu dari pemberi dia perjuangan. Yang paling penting adalah bagi kami sebagai partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya. Jadi Perjuangan tidak mau jumawa, tidak mau menyodorkan diri. Maka dengan begitu kami tetap membuka diri untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain. Tetapi partai politik lain yang bekerjasama dengan kami tidak bisa memaksakan diri, apalagi dipaksa harus dilaksanakan secara. Jadi mari kita anggap peristiwa kerjasama politik kemarin adalah peristiwa yang wajar dan itu menjadi dalam politik kita dan sesuatu yang lumrah dalam sebuah kerjasama politik yang dilakukan.
Partai Persatuan Pembangunan meminta ketegasan dari PDIP terkait pencawapresan Sandiaga Uno. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani Selasa 8 Agustus 2023. Arsul Sani mengaku pihaknya menghormati jika keputusan bakal calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun sejumlah kader PPP ingin dilibatkan dalam proses penentuan pendamping Ganjar. Arsul menyebut bahwa hal itu memunculkan wacana PPP akan mempertimbangkan langkah politik jika Sandiaga Uno tak dipilih jadi cawapres Ganjar. Arsul menegaskan bahwa wacana itu bukan sebagai wujud PPP ingin mengancam PDIP, sebab selama ini PPP memberikan dukungan pada Ganjar karena alasan kedekatan secara kultural. Selain itu, PDIP juga memenuhi ambang batas pencalonan presiden dengan memiliki lebih dari 20% kursi di DPR RI. Arsul juga mengatakan bahwa wacana itu muncul karena sejumlah kader mendapatkan informasi soal menipisnya peluang Sandiaga untuk bersanding dengan Ganjar. Buntut pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, PPP akan mengambil langkah strategis. Sebelumnya Arsul menyatakan PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno tak jadi cawapres Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan bahwa PPP akan mempertimbangkan ulang kerjasama dengan PDIP jika Sandiaga gagal jadi cawapres. Namun pernyataan itu kemudian dibantah tegas oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan pada Rabu 9 Agustus. Doni mengatakan bahwa apa yang disampaikan Arsul adalah pendapat pribadi bukan pernyataan resmi partai. Doni tegas menyatakan bahwa partainya taat dan patuh mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres bersama dengan PDIP. Atas kegaduhan itu, PPP meminta PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk mengambil langkah tegas. PPP meminta Mardiono untuk mengambil langkah strategis guna menghindari pengurus partai yang berbicara bertentangan dengan kebijakan internal. Dalam kesempatan itu, PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi atau Awi. Partai Persatuan Pembangunan, PPP, membantah adanya isu akan hengkang dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, baca pres, di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa PPP tidak pernah kepikiran akan keluar dari koalisi pendukung Ganjar. Termasuk, kemungkinan berkoalisi dengan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, amin. Emang hengkang itu mau kemana? Mau ke amin. Pak Jazilul, Waketum PKB, walau depan saya gak pernah ngajak-ngajak itu, kata Arsul seperti dikutip Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Karena itu, Arsul membantah PPP berencana akan hengkang dari koalisi. Dia menyatakan satu-satunya parpol yang belum menentukan arah politik adalah PSI yang kini dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Enggak lah, saya kira kalau posisi sekarang udah mengerucut. Yang belum menentukan sikap kan cuman satu, Mas Kaesang Pangarep sebagai ketum PSI. Itu yang kita tunggu, katanya. Sebagai informasi, sejauh ini, setidaknya ada 3 poros koalisi yang bakal maju di Pilpres 2024. Poros pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Amin, yang diusung Nasdem, PKS dan PKB. Selain itu, ada 2 poros koalisi yang masih belum menentukan cawapresnya. Yakni, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal capres. Kemudian, Koalisi PDIP dan PPP yang mengusung Ganjar Prabowo menjadi bakal capres. Partai Persatuan Pembangunan menggelar pertemuan mendadak pada Selasa 8 Agustus 2023 malam. Pertemuan mendadak itu digelar seusai Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memberikan pernyataan mengejutkan. Arsul sebelumnya menyatakan bahwa PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno gagal jadi cawapres Ganjar Pranowo. Digelarnya rapat dadakan itu juga dikonfirmasi oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan. Doni mengatakan bahwa pertemuan itu dihadiri sejumlah elit dan pengurus PPP, mulai dari PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang didampingi Sekjen Arwani Tomafi, serta jajaran pengurus DPP PPP dan Ketua DPW PPP seluruh Indonesia secara online. Pertemuan itu digelar untuk menyikapi pernyataan Arsul terkait pencawapresan Sandiaga. Juru bicara PPP menyatakan bahwa pernyataan Arsul merupakan pendapat pribadi bukan mewakili partai. Doni menepis kabar bahwa partainya melakukan seperti apa yang disampaikan Arsul. Menurut Doni, pengurus dan kader PPP semuanya menyatakan taat dan patuh mendukung Ganjar sebagai bacapres PDIP. Pihak PPP akan mengambil langkah strategis untuk menghindari pendapat yang bertentangan dengan kebijakan internal.
PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi. Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa PPP menyayangkan pernyataan dan sikap Arsul yang dianggap bertentangan dengan kebijakan internal. Sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan pihaknya tidak masalah jika P3 ingin meninggalkan PDIP dalam kerjasama politik. Hal itu bisa dilakukan apabila Sandiaga Uno tidak mendapatkan kursi cawapres atau mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Basarah menegaskan bahwa kerjasama politik harus dilakukan dengan sukarela. Hal itu diungkapkan oleh Basarah di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 14 Agustus 2023. Basarah menyebut bahwa kerjasama politik harus didasarkan pada kesukarelaan antar partai politik. Tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan sebagainya. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka jalinan kerjasama itu akan mempersulit setiap perjalanan yang ditempuh. Terkait tokoh yang berpotensi menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Basarah menyatakan sudah mengerucut kepada 5 orang. Mereka adalah Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Puan Maharani, Yeni Wahid, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, dan Erick Thohir. Basarah mengatakan nama-nama tersebut masih berpotensi untuk maju mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani menyentil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar mengajak partainya soal penentuan calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Desakan ini menyusul mulai adanya pembicaraan di internal P3. Di mana P3 khawatir jika Ketua Bapilu mereka Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Itulah politik. Politik itu dinamis, cair, ya. Bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerjasama politik itu ketika LDN pendaftaran nanti kita bisa menang. Apalagi yang harus ada penelitian untuk hal yang wajar karena yang penting dan kami sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar, ya nggak boleh kawin pasar. Harus satu sama lain memang sama-sama ingin bersama. Kalau secara dipikir pendiri ya perjuangan. Yang paling penting adalah bagi kami sebagai partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya. Jadi Perjuangan tidak mau jumawa, tidak mau menyodorkan diri. Maka dengan itu kami tidak membuka diri untuk bekerjasama dengan partai politik lain. Tetapi partai politik lain yang bekerjasama dengan kami juga tidak bisa memaksakan diri, apalagi dipaksa harus berdasarkan secara. Jadi hari kita anggap peristiwa kerjasama politik kemarin adalah peristiwa yang wajar dan itu menjadi dalam politik kita dan sesuatu yang lumrah dalam sebuah kerjasama politik di dalam politik. Partai Persatuan Pembangunan meminta ketegasan dari PDIP terkait pencawapresan Sandiaga Uno. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani Selasa 8 Agustus 2023. Arsul Sani mengaku pihaknya menghormati jika keputusan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun sejumlah kader PPP ingin dilibatkan dalam proses penentuan pendamping Ganjar. Arsul menyebut bahwa hal itu memunculkan wacana PPP akan mempertimbangkan langkah politik jika Sandiaga Uno tak dipilih jadi cawapres Ganjar. Arsul menegaskan bahwa wacana itu bukan sebagai wujud PPP ingin mengancam PDIP, sebab selama ini PPP memberikan dukungan pada Ganjar karena alasan kedekatan secara kultural. Selain itu, PDIP juga memenuhi ambang batas pencalonan presiden dengan memiliki lebih dari 20% kursi di DPR RI. Arsul juga mengatakan bahwa wacana itu muncul karena sejumlah kader mendapatkan informasi soal menipisnya peluang Sandiaga untuk bersanding dengan Ganjar. Buntut pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, PPP akan mengambil langkah strategis. Sebelumnya Arsul menyatakan PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno tak jadi cawapres Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan bahwa PPP akan mempertimbangkan ulang kerjasama dengan PDIP jika Sandiaga gagal jadi cawapres. Namun pernyataan itu kemudian dibantah tegas oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan pada Rabu 9 Agustus.
Doni mengatakan bahwa apa yang disampaikan Arsul adalah pendapat pribadi bukan pernyataan resmi partai. Doni tegas menyatakan bahwa partainya taat dan patuh mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres bersama dengan PDIP. Atas kegaduhan itu, PPP meminta PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk mengambil langkah tegas. PPP meminta Mardiono untuk mengambil langkah strategis guna menghindari pengurus partai yang berbicara bertentangan dengan kebijakan internal. Dalam kesempatan itu, PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya dua orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi atau Awi. Partai Persatuan Pembangunan, PPP, membantah adanya isu akan hengkang dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, baca pres, di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa PPP tidak pernah kepikiran akan keluar dari koalisi pendukung Ganjar. Termasuk, kemungkinan berkoalisi dengan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, amin. Emang hengkang itu mau kemana? Mau ke amin. Pak Jazilul, Waketum PKB, walau depan saya gak pernah ngajak-ngajak itu, kata Arsul seperti dikutip Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Karena itu, Arsul membantah PPP berencana akan hengkang dari koalisi. Dia menyatakan satu-satunya parpol yang belum menentukan arah politik adalah PSI yang kini dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Enggak lah, saya kira kalau posisi sekarang udah mengerucut. Yang belum menentukan sikap kan cuman satu, Mas Kaesang Pangarep sebagai ketum PSI. Itu yang kita tunggu, katanya. Sebagai informasi, sejauh ini, setidaknya ada 3 poros koalisi yang bakal maju di Pilpres 2024. Poros pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Amin, yang diusung Nasdem, PKS dan PKB. Selain itu, ada 2 poros koalisi yang masih belum menentukan cawapresnya. Yakni, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal capres. Kemudian, Koalisi PDIP dan PPP yang mengusung Ganjar Prabowo menjadi bakal capres. Partai Persatuan Pembangunan menggelar pertemuan mendadak pada Selasa 8 Agustus 2023 malam. Pertemuan mendadak itu digelar seusai Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memberikan pernyataan mengejutkan. Arsul sebelumnya menyatakan bahwa PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno gagal jadi cawapres Ganjar Pranowo. Digelarnya rapat dadakan itu juga dikonfirmasi oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan. Doni mengatakan bahwa pertemuan itu dihadiri sejumlah elit dan pengurus PPP, mulai dari PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang didampingi Sekjen Arwani Tomafi, serta jajaran pengurus DPP PPP dan Ketua DPW PPP seluruh Indonesia secara online. Pertemuan itu digelar untuk menyikapi pernyataan Arsul terkait pencawapresan Sandiaga. Juru bicara PPP menyatakan bahwa pernyataan Arsul merupakan pendapat pribadi bukan mewakili partai. Doni menepis kabar bahwa partainya melakukan seperti apa yang disampaikan Arsul. Menurut Doni, pengurus dan kader PPP semuanya menyatakan taat dan patuh mendukung Ganjar sebagai bacapres PDIP. Pihak PPP akan mengambil langkah strategis untuk menghindari pendapat yang bertentangan dengan kebijakan internal. PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi. Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa PPP menyayangkan pernyataan dan sikap Arsul yang dianggap bertentangan dengan kebijakan internal. Sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan pihaknya tidak masalah jika P3 ingin meninggalkan PDIP dalam kerjasama politik. Hal itu bisa dilakukan apabila Sandiaga Uno tidak mendapatkan kursi cawapres atau mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Basarah menegaskan bahwa kerjasama politik harus dilakukan dengan sukarela. Hal itu diungkapkan oleh Basarah di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 14 Agustus 2023. Basarah menyebut bahwa kerjasama politik harus didasarkan pada kesukarelaan antar partai politik. Tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan sebagainya. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka jalinan kerjasama itu akan persulit setiap perjalanan yang ditempuh. Terkait tokoh yang berpotensi menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Basarah menyatakan sudah mengerucut kepada 5 orang. Mereka adalah Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Puan Maharani, Yeni Wahid, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, dan Erick Thohir. Basarah mengatakan nama-nama tersebut masih berpotensi untuk maju mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani
menyentil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar mengajak partainya soal penentuan calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Desakan ini menyusul mulai adanya pembicaraan di internal P3, di mana P3 khawatir jika Ketua Bapilu mereka Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Itulah politik. Politik itu dinamis, cair, ya. Bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerjasama politik itu ketika LDN pendaftaran nanti kita bersama, apalagi yang bagus ada yang kita mengenal yang wajar karena yang penting dan tadi sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar, ya nggak boleh kawin pasar. Harus satu sama lain memang sama-sama ingin bersama-sama. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, ya diperjuangkan. Yang paling penting adalah bagi kami sebagai partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya. Jadi perjuangan tidak mau menolong, tidak mau menyodorkan diri, maka dengan begitu kami kita membuka diri untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain. Tetapi partai politik lain yang bekerjasama dengan kami juga tidak bisa memaksakan diri, apalagi dipaksa harus dilaksanakan secara. Jadi mari kita anggap peristiwa kerjasama politik kemarin adalah peristiwa yang wajar dan itu menjadi dalam politik kita dan sesuatu yang lumrah dalam sebuah kerjasama politik yang dilakukan. Partai Persatuan Pembangunan meminta ketegasan dari PDIP terkait pencawapresan Sandiaga Uno. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani Selasa 8 Agustus 2023. Arsul Sani mengaku pihaknya menghormati jika keputusan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun sejumlah kader PPP ingin dilibatkan dalam proses penentuan pendamping Ganjar. Arsul menyebut bahwa hal itu memunculkan wacana PPP akan mempertimbangkan langkah politik jika Sandiaga Uno tak dipilih jadi cawapres Ganjar. Arsul menegaskan bahwa wacana itu bukan sebagai wujud PPP ingin mengancam PDIP, sebab selama ini PPP memberikan dukungan pada Ganjar karena alasan kedekatan secara kultural. Selain itu, PDIP juga memenuhi ambang batas pencalonan presiden dengan memiliki lebih dari 20% kursi di DPR RI. Arsul juga mengatakan bahwa wacana itu muncul karena sejumlah kader mendapatkan informasi soal menipisnya peluang Sandiaga untuk bersanding dengan Ganjar. Butut pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, PPP akan mengambil langkah strategis. Sebelumnya Arsul menyatakan PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno tak jadi cawapres Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan bahwa PPP akan mempertimbangkan ulang kerjasama dengan PDIP jika Sandiaga gagal jadi cawapres. Namun pernyataan itu kemudian dibantah tegas oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan pada Rabu 9 Agustus. Doni mengatakan bahwa apa yang disampaikan Arsul adalah pendapat pribadi bukan pernyataan resmi partai. Doni tegas menyatakan bahwa partainya taat dan patuh mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres bersama dengan PDIP. Atas kegaduhan itu, PPP meminta PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk mengambil langkah tegas. PPP meminta Mardiono untuk mengambil langkah strategis guna menghindari pengurus partai yang berbicara bertentangan dengan kebijakan internal. Dalam kesempatan itu, PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi atau Awi. Partai Persatuan Pembangunan, PPP, membantah adanya isu akan hengkang dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, baca pres, di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa PPP tidak pernah kepikiran akan keluar dari koalisi pendukung Ganjar. Termasuk, kemungkinan berkoalisi dengan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, amin. Emang hengkang itu mau kemana? Mau ke amin. Pak Jazilul, Waketum PKB, walau depan saya gak pernah ngajak-ngajak itu, kata Arsul seperti dikutip Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Karena itu, Arsul membantah PPP berencana akan hengkang dari koalisi. Dia menyatakan satu-satunya parpol yang belum menentukan arah politik adalah PSI yang kini dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Enggak lah, saya kira kalau posisi sekarang udah mengerucut. Yang belum menentukan sikap kan cuman satu, Mas Kaesang Pangarep sebagai ketum PSI. Itu yang kita tunggu, katanya. Sebagai informasi, sejauh ini, setidaknya ada 3 poros koalisi yang bakal maju di Pilpres 2024.
Poros pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Amin, yang diusung Nasdem, PKS dan PKB. Selain itu, ada dua poros koalisi yang masih belum menentukan cawapresnya, yakni Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal capres. Kemudian, Koalisi PDIP dan PPP yang mengusung Ganjar Prabowo menjadi bakal capres. Partai Persatuan Pembangunan menggelar pertemuan mendadak pada Selasa 8 Agustus 2023 malam. Pertemuan mendadak itu digelar seusai Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memberikan pernyataan mengejutkan. Arsul sebelumnya menyatakan bahwa PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno gagal jadi cawapres Ganjar Pranowo. Digelarnya rapat dadakan itu juga dikonfirmasi oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan. Doni mengatakan bahwa pertemuan itu dihadiri sejumlah elit dan pengurus PPP, mulai dari PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang didampingi Sekjen Arwani Tomafi, serta jajaran pengurus DPP PPP dan Ketua DPW PPP seluruh Indonesia secara online. Pertemuan itu digelar untuk menyikapi pernyataan Arsul terkait pencawapresan Sandiaga. Juru bicara PPP menyatakan bahwa pernyataan Arsul merupakan pendapat pribadi bukan mewakili partai. Doni menepis kabar bahwa partainya melakukan seperti apa yang disampaikan Arsul. Menurut Doni, pengurus dan kader PPP semuanya menyatakan taat dan patuh mendukung Ganjar sebagai bacapres PDIP. Pihak PPP akan mengambil langkah strategis untuk menghindari pendapat yang bertentangan dengan kebijakan internal. PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya dua orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi. Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa PPP menyayangkan pernyataan dan sikap Arsul yang dianggap bertentangan dengan kebijakan internal. Sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah naturasi kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan pihaknya tidak masalah jika P3 ingin meninggalkan PDIP dalam kerjasama politik. Hal itu bisa dilakukan apabila Sandiaga Uno tidak mendapatkan kursi cawapres atau mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Basarah menegaskan bahwa kerjasama politik harus dilakukan dengan sukarela. Hal itu diungkapkan oleh Basarah di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 14 Agustus 2023. Basarah menyebut bahwa kerjasama politik harus didasarkan pada kesukarelaan antar partai politik. Tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan sebagainya. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka jalinan kerjasama itu akan persulit setiap perjalanan yang ditempuh. Terkait tokoh yang berpotensi menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Basarah menyatakan sudah mengerucut kepada 5 orang. Mereka adalah Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Puan Maharani, Yeni Wahid, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, dan Erick Thohir. Basarah mengatakan nama-nama tersebut masih berpotensi untuk maju mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani menyentil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar mengajak partainya soal penentuan calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Desakan ini menyusul mulai adanya pembicaraan di internal P3. Di mana P3 khawatir jika Ketua Bapilu mereka Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Itulah politik. Politik itu dinamis, cair, ya. Bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerjasama politik itu ketika LDN pendaftarannya kita bersama, apalagi yang harus ada pendidikan hal yang wajar karena yang penting dan tadi sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah naturasi kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar, ya nggak boleh kawin pasar. Harus satu sama lain memang sama-sama ingin bersama. Kalau secara dipikir dari pemilih, ya perjuangan. Yang paling penting adalah bagi kami sebagai partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya. Jadi perjuangan tidak mau menolong, tidak mau menyodorkan diri. Maka dengan begitu kami tetap membuka diri untuk bekerjasama dengan partai politik lain. Tetapi partai politik lain yang bekerjasama dengan kami juga tidak bisa memaksakan diri, apalagi dipaksa harus dilaksanakan secara. Jadi mari kita anggap peristiwa kerjasama politik kemarin adalah peristiwa yang wajar dan itu yang diatur dalam politik kita.
dan sesuatu yang lumrah dalam sebuah kerjasama politik yang dilakukan. Partai Persatuan Pembangunan meminta ketegasan dari PDIP terkait pencawapresan Sandiaga Uno. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani Selasa 8 Agustus 2023. Arsul Sani mengaku pihaknya menghormati jika keputusan bakal calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun sejumlah kader PPP ingin dilibatkan dalam proses penentuan pendamping Ganjar. Arsul menyebut bahwa hal itu memunculkan wacana PPP akan mempertimbangkan langkah politik jika Sandiaga Uno tak dipilih jadi cawapres Ganjar. Arsul menegaskan bahwa wacana itu bukan sebagai wujud PPP ingin mengancam PDIP, sebab selama ini PPP memberikan dukungan pada Ganjar karena alasan kedekatan secara kultural. Selain itu, PDIP juga memenuhi ambang batas pencalonan presiden dengan memiliki lebih dari 20% kursi di DPR RI. Arsul juga mengatakan bahwa wacana itu muncul karena sejumlah kader mendapatkan informasi soal menipisnya peluang Sandiaga untuk bersanding dengan Ganjar. Butut pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, PPP akan mengambil langkah strategis. Sebelumnya Arsul menyatakan PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno tak jadi cawapres Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan bahwa PPP akan mempertimbangkan ulang kerjasama dengan PDIP jika Sandiaga gagal jadi cawapres. Namun pernyataan itu kemudian dibantah tegas oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan pada Rabu 9 Agustus. Doni mengatakan bahwa apa yang disampaikan Arsul adalah pendapat pribadi bukan pernyataan resmi partai. Doni tegas menyatakan bahwa partainya taat dan patuh mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres bersama dengan PDIP. Atas kegaduhan itu, PPP meminta PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk mengambil langkah tegas. PPP meminta Mardiono untuk mengambil langkah strategis guna menghindari pengurus partai yang berbicara bertentangan dengan kebijakan internal. Dalam kesempatan itu, PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi atau Awi. Partai Persatuan Pembangunan, PPP, membantah adanya isu akan hengkang dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, baca pres, di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa PPP tidak pernah kepikiran akan keluar dari koalisi pendukung Ganjar. Termasuk, kemungkinan berkoalisi dengan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, amin. Emang hengkang itu mau kemana? Mau ke amin. Pak Jazilul, Waketum PKB, walau depan saya gak pernah ngajak-ngajak itu, kata Arsul seperti dikutip Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Karena itu, Arsul membantah PPP berencana akan hengkang dari koalisi. Dia menyatakan satu-satunya parpol yang belum menentukan arah politik adalah PSI yang kini dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Enggak lah, saya kira kalau posisi sekarang udah mengerucut. Yang belum menentukan sikap kan cuma satu, Mas Kaesang Pangarep sebagai ketum PSI. Itu yang kita tunggu, katanya. Sebagai informasi, sejauh ini, setidaknya ada 3 poros koalisi yang bakal maju di Pilpres 2024. Poros pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Amin, yang diusung Nasdem, PKS dan PKB. Selain itu, ada 2 poros koalisi yang masih belum menentukan cawapresnya. Yakni, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal capres. Kemudian, Koalisi PDIP dan PPP yang mengusung Ganjar Prabowo menjadi bakal capres. Partai Persatuan Pembangunan menggelar pertemuan mendadak pada Selasa 8 Agustus 2023 malam. Pertemuan mendadak itu digelar seusai Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memberikan pernyataan mengejutkan. Arsul sebelumnya menyatakan bahwa PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno gagal jadi cawapres Ganjar Pranowo. Digelarnya rapat dadakan itu juga dikonfirmasi oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan. Doni mengatakan bahwa pertemuan itu dihadiri sejumlah elit dan pengurus PPP, mulai dari PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang didampingi Sekjen Arwani Tomafi, serta jajaran pengurus DPP PPP dan Ketua DPW PPP seluruh Indonesia secara online. Pertemuan itu digelar untuk menyikapi pernyataan Arsul terkait pencawapresan Sandiaga. Juru bicara PPP menyatakan bahwa pernyataan Arsul merupakan pendapat pribadi bukan mewakili partai. Doni menepis kabar bahwa partainya melakukan seperti apa yang disampaikan Arsul. Menurut Doni, pengurus dan kader PPP semuanya menyatakan taat dan patuh mendukung Ganjar sebagai bacapres PDIP. Pihak PPP akan mengambil langkah strategis untuk menghindari pendapat yang bertentangan dengan kebijakan internal.
PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi. Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa PPP menyayangkan pernyataan dan sikap Arsul yang dianggap bertentangan dengan kebijakan internal. Sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan pihaknya tidak masalah jika P3 ingin meninggalkan PDIP dalam kerjasama politik. Hal itu bisa dilakukan apabila Sandiaga Uno tidak mendapatkan kursi cawapres atau mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Basarah menegaskan bahwa kerjasama politik harus dilakukan dengan sukarela. Hal itu diungkapkan oleh Basarah di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 14 Agustus 2023. Basarah menyebut bahwa kerjasama politik harus didasarkan pada kesukarelaan antar partai politik. Tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan sebagainya. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka jalinan kerjasama itu akan mempersulit setiap perjalanan yang ditempuh. Terkait tokoh yang berpotensi menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Basarah menyatakan sudah mengerucut kepada 5 orang. Mereka adalah Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Puan Maharani, Yeni Wahid, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, dan Erick Thohir. Basarah mengatakan nama-nama tersebut masih berpotensi untuk maju mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani menyentil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar mengajak partainya soal penentuan calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Desakan ini menyusul mulai adanya pembicaraan di internal P3. Di mana P3 khawatir jika Ketua Bapilu mereka Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Itulah politik. Politik itu dinamis, cair, ya. Bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerjasama politik itu ketika LDN pendaftaran kita bisa menang. Apalagi yang harus ada penentukan itu hal yang wajar karena yang penting dan tadi sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar, ya nggak boleh kawin pasar. Harus satu sama lain memang sama-sama ingin bersama. Kalau secara dipilih dari pemilih ya diperjuangkan. Yang paling penting adalah bagi kami sebagai partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya. Jadi Perjuangan tidak mau menolong, tidak mau menyodorkan diri. Maka dengan itu kami tetap membuka diri untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain. Tetapi partai politik lain yang bekerjasama dengan kami juga tidak bisa memaksakan diri, apalagi dipaksa harus dilaksanakan secara. Jadi mari kita anggap peristiwa kerjasama politik kemarin adalah peristiwa yang wajar dan itu menjadi dalam kita dan sesuatu yang lumrah dalam sebuah kerjasama politik yang dalam Partai Persatuan Pembangunan meminta ketegasan dari PDIP terkait pencawapresan Sandiaga Uno. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani Selasa 8 Agustus 2023. Arsul Sani mengaku pihaknya menghormati jika keputusan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun sejumlah kader PPP ingin dilibatkan dalam proses penentuan pendamping Ganjar. Arsul menyebut bahwa hal itu memunculkan wacana PPP akan mempertimbangkan langkah politik jika Sandiaga Uno tak dipilih jadi cawapres Ganjar. Arsul menegaskan bahwa wacana itu bukan sebagai wujud PPP ingin mengancam PDIP, sebab selama ini PPP memberikan dukungan pada Ganjar karena alasan kedekatan secara kultural. Selain itu, PDIP juga memenuhi ambang batas pencalonan presiden dengan memiliki lebih dari 20% kursi di DPR RI. Arsul juga mengatakan bahwa wacana itu muncul karena sejumlah kader mendapatkan informasi soal menipisnya peluang Sandiaga untuk bersanding dengan Ganjar. Butut pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, PPP akan mengambil langkah strategis. Sebelumnya Arsul menyatakan PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno tak jadi cawapres Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan bahwa PPP akan mempertimbangkan ulang kerjasama dengan PDIP jika Sandiaga gagal jadi cawapres. Namun pernyataan itu kemudian dibantah tegas oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan pada Rabu 9 Agustus.
Doni mengatakan bahwa apa yang disampaikan Arsul adalah pendapat pribadi bukan pernyataan resmi partai. Doni tegas menyatakan bahwa partainya taat dan patuh mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres bersama dengan PDIP. Atas kegaduhan itu, PPP meminta PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk mengambil langkah tegas. PPP meminta Mardiono untuk mengambil langkah strategis guna menghindari pengurus partai yang berbicara bertentangan dengan kebijakan internal. Dalam kesempatan itu, PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya dua orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi atau Awi. Partai Persatuan Pembangunan, PPP, membantah adanya isu akan hengkang dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, baca pres, di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa PPP tidak pernah kepikiran akan keluar dari koalisi pendukung Ganjar. Termasuk, kemungkinan berkoalisi dengan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, amin. Emang hengkang itu mau kemana? Mau ke amin. Pak Jazilul, Waketum PKB, walau depan saya gak pernah ngajak-ngajak itu, kata Arsul seperti dikutip Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Karena itu, Arsul membantah PPP berencana akan hengkang dari koalisi. Dia menyatakan satu-satunya parpol yang belum menentukan arah politik adalah PSI yang kini dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Enggak lah, saya kira kalau posisi sekarang udah mengerucut. Yang belum menentukan sikap kan cuma satu, Mas Kaesang Pangarep sebagai ketum PSI. Itu yang kita tunggu, katanya. Sebagai informasi, sejauh ini, setidaknya ada 3 poros koalisi yang bakal maju di Pilpres 2024. Poros pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Amin, yang diusung Nasdem, PKS dan PKB. Selain itu, ada 2 poros koalisi yang masih belum menentukan cawapresnya. Yakni, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal capres. Kemudian, Koalisi PDIP dan PPP yang mengusung Ganjar Prabowo menjadi bakal capres. Partai Persatuan Pembangunan menggelar pertemuan mendadak pada Selasa 8 Agustus 2023 malam. Pertemuan mendadak itu digelar seusai Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memberikan pernyataan mengejutkan. Arsul sebelumnya menyatakan bahwa PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno gagal jadi cawapres Ganjar Pranowo. Digelarnya rapat dadakan itu juga dikonfirmasi oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan. Doni mengatakan bahwa pertemuan itu dihadiri sejumlah elit dan pengurus PPP, mulai dari PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang didampingi Sekjen Arwani Tomafi, serta jajaran pengurus DPP PPP dan Ketua DPW PPP seluruh Indonesia secara online. Pertemuan itu digelar untuk menyikapi pernyataan Arsul terkait pencawapresan Sandiaga. Juru bicara PPP menyatakan bahwa pernyataan Arsul merupakan pendapat pribadi bukan mewakili partai. Doni menepis kabar bahwa partainya melakukan seperti apa yang disampaikan Arsul. Menurut Doni, pengurus dan kader PPP semuanya menyatakan taat dan patuh mendukung Ganjar sebagai baca pres PDIP. Pihak PPP akan mengambil langkah strategis untuk menghindari pendapat yang bertentangan dengan kebijakan internal. PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi. Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa PPP menyayangkan pernyataan dan sikap Arsul yang dianggap bertentangan dengan kebijakan internal. Sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan pihaknya tidak masalah jika P3 ingin meninggalkan PDIP dalam kerjasama politik. Hal itu bisa dilakukan apabila Sandiaga Uno tidak mendapatkan kursi cawapres atau mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Basarah menegaskan bahwa kerjasama politik harus dilakukan dengan sukarela. Hal itu diungkapkan oleh Basarah di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 14 Agustus 2023. Basarah menyebut bahwa kerjasama politik harus didasarkan pada kesukarelaan antar partai politik. Tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan sebagainya. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka jalinan kerjasama itu akan mempersulit setiap perjalanan yang ditempuh. Terkait tokoh yang berpotensi menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Basarah menyatakan sudah mengerucut kepada 5 orang. Mereka adalah Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Puan Maharani, Yeni Wahid, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, dan Erick Thohir. Basarah mengatakan nama-nama tersebut masih berpotensi untuk maju mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani
menyentil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar mengajak partainya soal penentuan calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Desakan ini menyusul mulai adanya pembicaraan di internal P3, di mana P3 khawatir jika Ketua Bapilu mereka Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Itulah politik. Politik itu dinamis, cair, ya. Bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerjasama politik itu ketika LDN pendaftaran kita bersama, apalagi yang harus ada untuk hal yang wajar karena yang penting dan tadi sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin paksa, ya nggak boleh kawin paksa. Harus satu sama lain memang sama-sama ingin bersama. Kalau secara fikih dari pemilih ya perjuangan. Yang paling penting adalah bagi kami sebagai partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya. Jadi perjuangan tidak mau jumawa, tidak mau menyodorkan diri, maka dengan begitu kami tetap membuka diri untuk bekerjasama dengan partai politik lain. Tetapi partai politik lain yang bekerjasama dengan kami tidak bisa memaksakan diri, apalagi dipaksa harus dilaksanakan secara. Jadi mari kita anggap peristiwa kerjasama politik kemarin adalah peristiwa yang wajar dan itu menjadi dalam politik kita dan sesuatu yang lumrah dalam sebuah kerjasama politik yang dilakukan. Partai Persatuan Pembangunan meminta ketegasan dari PDIP terkait pencawapresan Sandiaga Uno. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani Selasa 8 Agustus 2023. Arsul Sani mengaku pihaknya menghormati jika keputusan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun sejumlah kader PPP ingin dilibatkan dalam proses penentuan pendamping Ganjar. Arsul menyebut bahwa hal itu memunculkan wacana PPP akan mempertimbangkan langkah politik jika Sandiaga Uno tak dipilih jadi cawapres Ganjar. Arsul menegaskan bahwa wacana itu bukan sebagai wujud PPP ingin mengancam PDIP, sebab selama ini PPP memberikan dukungan pada Ganjar karena alasan kedekatan secara kultural. Selain itu, PDIP juga memenuhi ambang batas pencalonan presiden dengan memiliki lebih dari 20% kursi di DPR RI. Arsul juga mengatakan bahwa wacana itu muncul karena sejumlah kader mendapatkan informasi soal menipisnya peluang Sandiaga untuk bersanding dengan Ganjar. Butut pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, PPP akan mengambil langkah strategis. Sebelumnya Arsul menyatakan PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno tak jadi cawapres Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan bahwa PPP akan mempertimbangkan ulang kerjasama dengan PDIP jika Sandiaga gagal jadi cawapres. Namun pernyataan itu kemudian dibantah tegas oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan pada Rabu 9 Agustus. Doni mengatakan bahwa apa yang disampaikan Arsul adalah pendapat pribadi bukan pernyataan resmi partai. Doni tegas menyatakan bahwa partainya taat dan patuh mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres bersama dengan PDIP. Atas kegaduhan itu, PPP meminta PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk mengambil langkah tegas. PPP meminta Mardiono untuk mengambil langkah strategis guna menghindari pengurus partai yang berbicara bertentangan dengan kebijakan internal. Dalam kesempatan itu, PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi atau Awi. Partai Persatuan Pembangunan, PPP, membantah adanya isu akan hengkang dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, baca pres, di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa PPP tidak pernah kepikiran akan keluar dari koalisi pendukung Ganjar. Termasuk, kemungkinan berkoalisi dengan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, amin. Emang hengkang itu mau kemana? Mau ke amin. Pak Jazilul, Waketum PKB, walau depan saya gak pernah ngajak-ngajak itu, kata Arsul seperti dikutip Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Karena itu, Arsul membantah PPP berencana akan hengkang dari koalisi. Dia menyatakan satu-satunya parpol yang belum menentukan arah politik adalah PSI yang kini dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Enggak lah, saya kira kalau posisi sekarang udah mengerucut. Yang belum menentukan sikap kan cuma satu, Mas Kaesang Pangarep sebagai ketum PSI. Itu yang kita tunggu, katanya. Sebagai informasi, sejauh ini, setidaknya ada 3 poros koalisi yang bakal maju di Pilpres 2024.
Poros pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Amin, yang diusung Nasdem, PKS dan PKB. Selain itu, ada dua poros koalisi yang masih belum menentukan cawapresnya, yakni Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal capres. Kemudian, Koalisi PDIP dan PPP yang mengusung Ganjar Prabowo menjadi bakal capres. Partai Persatuan Pembangunan menggelar pertemuan mendadak pada Selasa 8 Agustus 2023 malam. Pertemuan mendadak itu digelar seusai Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memberikan pernyataan mengejutkan. Arsul sebelumnya menyatakan bahwa PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno gagal jadi cawapres Ganjar Pranowo. Digelarnya rapat dadakan itu juga dikonfirmasi oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan. Doni mengatakan bahwa pertemuan itu dihadiri sejumlah elit dan pengurus PPP, mulai dari PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang didampingi Sekjen Arwani Tomafi, serta jajaran pengurus DPP PPP dan Ketua DPW PPP seluruh Indonesia secara online. Pertemuan itu digelar untuk menyikapi pernyataan Arsul terkait pencawapresan Sandiaga. Juru bicara PPP menyatakan bahwa pernyataan Arsul merupakan pendapat pribadi bukan mewakili partai. Doni menepis kabar bahwa partainya melakukan seperti apa yang disampaikan Arsul. Menurut Doni, pengurus dan kader PPP semuanya menyatakan taat dan patuh mendukung Ganjar sebagai baca pres PDIP. Pihak PPP akan mengambil langkah strategis untuk menghindari pendapat yang bertentangan dengan kebijakan internal. PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya dua orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi. Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa PPP menyayangkan pernyataan dan sikap Arsul yang dianggap bertentangan dengan kebijakan internal. Sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan pihaknya tidak masalah jika P3 ingin meninggalkan PDIP dalam kerjasama politik. Hal itu bisa dilakukan apabila Sandiaga Uno tidak mendapatkan kursi cawapres atau mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Basarah menegaskan bahwa kerjasama politik harus dilakukan dengan sukarela. Hal itu diungkapkan oleh Basarah di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 14 Agustus 2023. Basarah menyebut bahwa kerjasama politik harus didasarkan pada kesukarelaan antar partai politik. Tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan sebagainya. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka jalinan kerjasama itu akan mempersulit setiap perjalanan yang ditempuh. Terkait tokoh yang berpotensi menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Basarah menyatakan sudah mengerucut kepada 5 orang. Mereka adalah Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Puan Maharani, Yeni Wahid, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, dan Erick Thohir. Basarah mengatakan nama-nama tersebut masih berpotensi untuk maju mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani menyentil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar mengajak partainya soal penentuan calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Desakan ini menyusul mulai adanya pembicaraan di internal P3. Di mana P3 khawatir jika Ketua Bapilu mereka Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Itulah politik. Politik itu dinamis, cair, ya. Bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerjasama politik itu ketika LDN pendaftaran yang kita bersama, apalagi yang harus ada wajar karena yang penting dan tadi sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar, ya nggak boleh kawin pasar. Harus satu sama lain memang sama-sama ingin bersama-sama. Kalau secara politik dari pemerintah ya perjuangan. Yang paling penting adalah bagi kami sebagai partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya, PDI Perjuangan tidak mau jumawa, tidak mau menyodorkan diri. Maka dengan demikian kami tidak membuka diri untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain. Tetapi partai politik lain yang bekerjasama dengan kami juga tidak bisa memaksakan diri, apalagi dipaksa harus dilaksanakan secara. Jadi mari kita anggap peristiwa kerjasama politik kemarin adalah peristiwa yang wajar dan itu mendiatur dalam politik kita.
dan sesuatu yang lumrah dalam sebuah kerjasama politik yang dilakukan. Partai Persatuan Pembangunan meminta ketegasan dari PDIP terkait pencawapresan Sandiaga Uno. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani Selasa 8 Agustus 2023. Arsul Sani mengaku pihaknya menghormati jika keputusan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun sejumlah kader PPP ingin dilibatkan dalam proses penentuan pendamping Ganjar. Arsul menyebut bahwa hal itu memunculkan wacana PPP akan mempertimbangkan langkah politik jika Sandiaga Uno tak dipilih jadi cawapres Ganjar. Arsul menegaskan bahwa wacana itu bukan sebagai wujud PPP ingin mengancam PDIP, sebab selama ini PPP memberikan dukungan pada Ganjar karena alasan kedekatan secara kultural. Selain itu, PDIP juga memenuhi ambang batas pencalonan presiden dengan memiliki lebih dari 20% kursi di DPR RI. Arsul juga mengatakan bahwa wacana itu muncul karena sejumlah kader mendapatkan informasi soal menipisnya peluang Sandiaga untuk bersanding dengan Ganjar. Butut pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, PPP akan mengambil langkah strategis. Sebelumnya Arsul menyatakan PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno tak jadi cawapres Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan bahwa PPP akan mempertimbangkan ulang kerjasama dengan PDIP jika Sandiaga gagal jadi cawapres. Namun pernyataan itu kemudian dibantah tegas oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan pada Rabu 9 Agustus. Doni mengatakan bahwa apa yang disampaikan Arsul adalah pendapat pribadi bukan pernyataan resmi partai. Doni tegas menyatakan bahwa partainya taat dan patuh mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres bersama dengan PDIP. Atas kegaduhan itu, PPP meminta PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk mengambil langkah tegas. PPP meminta Mardiono untuk mengambil langkah strategis guna menghindari pengurus partai yang berbicara bertentangan dengan kebijakan internal. Dalam kesempatan itu, PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi atau Awi. Partai Persatuan Pembangunan, PPP, membantah adanya isu akan hengkang dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, baca pres, di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa PPP tidak pernah kepikiran akan keluar dari koalisi pendukung Ganjar. Termasuk, kemungkinan berkoalisi dengan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, amin. Emang hengkang itu mau kemana? Mau ke amin. Pak Jazilul, Waketum PKB, walau depan saya gak pernah ngajak-ngajak itu, kata Arsul seperti dikutip Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Karena itu, Arsul membantah PPP berencana akan hengkang dari koalisi. Dia menyatakan satu-satunya parpol yang belum menentukan arah politik adalah PSI yang kini dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Enggak lah, saya kira kalau posisi sekarang udah mengerucut. Yang belum menentukan sikap kan cuman satu, Mas Kaesang Pangarep sebagai ketum PSI. Itu yang kita tunggu, katanya. Sebagai informasi, sejauh ini, setidaknya ada 3 poros koalisi yang bakal maju di Pilpres 2024. Poros pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Amin, yang diusung Nasdem, PKS dan PKB. Selain itu, ada 2 poros koalisi yang masih belum menentukan cawapresnya. Yakni, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal capres. Kemudian, Koalisi PDIP dan PPP yang mengusung Ganjar Prabowo menjadi bakal capres. Partai Persatuan Pembangunan menggelar pertemuan mendadak pada Selasa 8 Agustus 2023 malam. Pertemuan mendadak itu digelar seusai Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memberikan pernyataan mengejutkan. Arsul sebelumnya menyatakan bahwa PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno gagal jadi cawapres Ganjar Pranowo. Digelarnya rapat dadakan itu juga dikonfirmasi oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan. Doni mengatakan bahwa pertemuan itu dihadiri sejumlah elit dan pengurus PPP, mulai dari PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang didampingi Sekjen Arwani Tomafi, serta jajaran pengurus DPP PPP dan Ketua DPW PPP seluruh Indonesia secara online. Pertemuan itu digelar untuk menyikapi pernyataan Arsul terkait pencawapresan Sandiaga. Juru bicara PPP menyatakan bahwa pernyataan Arsul merupakan pendapat pribadi bukan mewakili partai. Doni menepis kabar bahwa partainya melakukan seperti apa yang disampaikan Arsul. Menurut Doni, pengurus dan kader PPP semuanya menyatakan taat dan patuh mendukung Ganjar sebagai bacapres PDIP. Pihak PPP akan mengambil langkah strategis untuk menghindari pendapat yang bertentangan dengan kebijakan internal.
PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi. Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa PPP menyayangkan pernyataan dan sikap Arsul yang dianggap bertentangan dengan kebijakan internal. Sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan pihaknya tidak masalah jika P3 ingin meninggalkan PDIP dalam kerjasama politik. Hal itu bisa dilakukan apabila Sandiaga Uno tidak mendapatkan kursi cawapres atau mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Basarah menegaskan bahwa kerjasama politik harus dilakukan dengan sukarela. Hal itu diungkapkan oleh Basarah di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 14 Agustus 2023. Basarah menyebut bahwa kerjasama politik harus didasarkan pada kesukarelaan antar partai politik. Tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan sebagainya. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka jalinan kerjasama itu akan persulit setiap perjalanan yang ditempuh. Terkait tokoh yang berpotensi menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Basarah menyatakan sudah mengerucut kepada 5 orang. Mereka adalah Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Puan Maharani, Yeni Wahid, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, dan Erick Thohir. Basarah mengatakan nama-nama tersebut masih berpotensi untuk maju mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani menyentil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar mengajak partainya soal penentuan calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Desakan ini menyusul mulai adanya pembicaraan di internal P3. Di mana P3 khawatir jika Ketua Bapilu mereka Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Itulah politik. Politik itu dinamis, cair, ya. Bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerjasama politik itu ketika LDN pendaftaran kita bersama, apalagi yang bagus ada wajar karena yang penting dan tadi sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar, ya nggak boleh kawin pasar. Harus satu sama lain memang sama-sama ingin bersama-sama. Kalau secara fikih dari pemilu ya diperjuangkan. Yang paling penting adalah bagi kami sebagai partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya. PDI Perjuangan tidak mau menolong, tidak mau menyodorkan diri, maka dengan demikian kami tidak membuka diri untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain. Tetapi partai politik lain yang bekerjasama dengan kami juga tidak bisa memaksakan diri, apalagi dipaksa harus dilaksanakan secara. Jadi mari kita anggap peristiwa kerjasama politik kemarin adalah peristiwa yang wajar dan itu menjadi dalam politik kita dan sesuatu yang lumrah dalam sebuah kerjasama politik yang dilakukan. Partai Persatuan Pembangunan meminta ketegasan dari PDIP terkait pencawapresan Sandiaga Uno. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani Selasa 8 Agustus 2023. Arsul Sani mengaku pihaknya menghormati jika keputusan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun sejumlah kader PPP ingin dilibatkan dalam proses penentuan pendamping Ganjar. Arsul menyebut bahwa hal itu memunculkan wacana PPP akan mempertimbangkan langkah politik jika Sandiaga Uno tak dipilih jadi cawapres Ganjar. Arsul menegaskan bahwa wacana itu bukan sebagai wujud PPP ingin mengancam PDIP, sebab selama ini PPP memberikan dukungan pada Ganjar karena alasan kedekatan secara kultural. Selain itu, PDIP juga memenuhi ambang batas pencalonan presiden dengan memiliki lebih dari 20% kursi di DPR RI. Arsul juga mengatakan bahwa wacana itu muncul karena sejumlah kader mendapatkan informasi soal menipisnya peluang Sandiaga untuk bersanding dengan Ganjar. Butut pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, PPP akan mengambil langkah strategis. Sebelumnya Arsul menyatakan PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno tak jadi cawapres Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan bahwa PPP akan mempertimbangkan ulang kerjasama dengan PDIP jika Sandiaga gagal jadi cawapres. Namun pernyataan itu kemudian dibantah tegas oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan pada Rabu 9 Agustus.
Doni mengatakan bahwa apa yang disampaikan Arsul adalah pendapat pribadi bukan pernyataan resmi partai. Doni tegas menyatakan bahwa partainya taat dan patuh mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres bersama dengan PDIP. Atas kegaduhan itu, PPP meminta PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk mengambil langkah tegas. PPP meminta Mardiono untuk mengambil langkah strategis guna menghindari pengurus partai yang berbicara bertentangan dengan kebijakan internal. Dalam kesempatan itu, PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya dua orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi atau Awi. Partai Persatuan Pembangunan, PPP, membantah adanya isu akan hengkang dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, baca pres, di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa PPP tidak pernah kepikiran akan keluar dari koalisi pendukung Ganjar. Termasuk, kemungkinan berkoalisi dengan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, amin. Emang hengkang itu mau kemana? Mau ke amin. Pak Jazilul, Waketum PKB, walau depan saya gak pernah ngajak-ngajak itu, kata Arsul seperti dikutip Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Karena itu, Arsul membantah PPP berencana akan hengkang dari koalisi. Dia menyatakan satu-satunya parpol yang belum menentukan arah politik adalah PSI yang kini dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Enggak lah, saya kira kalau posisi sekarang udah mengerucut. Yang belum menentukan sikap kan cuman satu, Mas Kaesang Pangarep sebagai ketum PSI. Itu yang kita tunggu, katanya. Sebagai informasi, sejauh ini, setidaknya ada 3 poros koalisi yang bakal maju di Pilpres 2024. Poros pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Amin, yang diusung Nasdem, PKS dan PKB. Selain itu, ada 2 poros koalisi yang masih belum menentukan cawapresnya. Yakni, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal capres. Kemudian, Koalisi PDIP dan PPP yang mengusung Ganjar Prabowo menjadi bakal capres. Partai Persatuan Pembangunan menggelar pertemuan mendadak pada Selasa 8 Agustus 2023 malam. Pertemuan mendadak itu digelar seusai Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memberikan pernyataan mengejutkan. Arsul sebelumnya menyatakan bahwa PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno gagal jadi cawapres Ganjar Pranowo. Digelarnya rapat dadakan itu juga dikonfirmasi oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan. Doni mengatakan bahwa pertemuan itu dihadiri sejumlah elit dan pengurus PPP, mulai dari PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang didampingi Sekjen Arwani Tomafi, serta jajaran pengurus DPP PPP dan Ketua DPW PPP seluruh Indonesia secara online. Pertemuan itu digelar untuk menyikapi pernyataan Arsul terkait pencawapresan Sandiaga. Juru bicara PPP menyatakan bahwa pernyataan Arsul merupakan pendapat pribadi bukan mewakili partai. Doni menepis kabar bahwa partainya melakukan seperti apa yang disampaikan Arsul. Menurut Doni, pengurus dan kader PPP semuanya menyatakan taat dan patuh mendukung Ganjar sebagai bacapres PDIP. Pihak PPP akan mengambil langkah strategis untuk menghindari pendapat yang bertentangan dengan kebijakan internal. PPP menengah hanya 2 orang sikap Arsul yang dianggap bertentangan dengan kebijakan internal. Sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin paksa. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan pihaknya tidak masalah jika P3 ingin meninggalkan PDIP dalam kerjasama politik. Hal itu bisa dilakukan apabila Sandiaga Uno tidak mendapatkan kursi cawapres atau mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Basarah menegaskan bahwa kerjasama politik harus dilakukan dengan sukarela. Hal itu diungkapkan oleh Basarah di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 14 Agustus 2023. Basarah menyebut bahwa kerjasama politik harus didasarkan pada kesukarelaan antar partai politik. Tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan sebagainya. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka jalinan kerjasama itu akan persulit setiap perjalanan yang ditempuh. Terkait tokoh yang berpotensi menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Basarah menyatakan sudah mengerucut kepada 5 orang. Mereka adalah Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Puan Maharani, Yeni Wahid, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, dan Erick Thohir. Basarah mengatakan nama-nama tersebut masih berpotensi untuk maju mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani menyentil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar mengajak partainya soal penentuan calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo.
Desakan ini menyusul mulai adanya pembicaraan di internal P3, di mana P3 khawatir jika Ketua Bapilu mereka Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Itulah politik. Politik itu dinamis, cair, ya. Bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerjasama politik itu ketika LDN pendaftaran nanti kita bisa menang. Apalagi yang harus ada pendapat untuk hal yang wajar karena yang penting dan tadi sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama. Nggak boleh kawin paksa, ya nggak boleh kawin paksa. Harus satu sama lain memang sama-sama ingin bersama. Kalau secara itu tidak dipenuhi, ya perjuangan. Yang paling penting adalah bagi kami sebagai partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya. Jadi perjuangan tidak mau jumawa, tidak mau menyodorkan diri. Maka dengan demikian kami tetap membuka diri untuk bekerjasama dengan partai politik lain. Tetapi partai politik lain yang bekerjasama dengan kami juga tidak bisa memaksakan diri, apalagi dipaksa harus berdasarkan SPKR. Jadi mari kita anggap peristiwa kerjasama politik kemarin adalah peristiwa yang wajar dan itu mendiatur dalam politik kita dan sesuatu yang lumrah dalam sebuah kerjasama politik yang dilakukan. Partai Persatuan Pembangunan meminta ketegasan dari PDIP terkait pencawapresan Sandiaga Uno. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani Selasa 8 Agustus 2023. Arsul Sani mengaku pihaknya menghormati jika keputusan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun sejumlah kader PPP ingin dilibatkan dalam proses penentuan pendamping Ganjar. Arsul menyebut bahwa hal itu memunculkan wacana PPP akan mempertimbangkan langkah politik jika Sandiaga Uno tak dipilih jadi cawapres Ganjar. Arsul menegaskan bahwa wacana itu bukan sebagai wujud PPP ingin mengancam PDIP, sebab selama ini PPP memberikan dukungan pada Ganjar karena alasan kedekatan secara kultural. Selain itu, PDIP juga memenuhi ambang batas pencalonan presiden dengan memiliki lebih dari 20% kursi di DPR RI. Arsul juga mengatakan bahwa wacana itu muncul karena sejumlah kader mendapatkan informasi soal menipisnya peluang Sandiaga untuk bersanding dengan Ganjar. Butut pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, PPP akan mengambil langkah strategis. Sebelumnya Arsul menyatakan PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno tak jadi cawapres Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan bahwa PPP akan mempertimbangkan ulang kerjasama dengan PDIP jika Sandiaga gagal jadi cawapres. Namun pernyataan itu kemudian dibantah tegas oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan pada Rabu 9 Agustus. Doni mengatakan bahwa apa yang disampaikan Arsul adalah pendapat pribadi bukan pernyataan resmi partai. Doni tegas menyatakan bahwa partainya taat dan patuh mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres bersama dengan PDIP. Atas kegaduhan itu, PPP meminta PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk mengambil langkah tegas. PPP meminta Mardiono untuk mengambil langkah strategis guna menghindari pengurus partai yang berbicara bertentangan dengan kebijakan internal. Dalam kesempatan itu, PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi atau Awi. Partai Persatuan Pembangunan, PPP, membantah adanya isu akan hengkang dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, baca pres, di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa PPP tidak pernah kepikiran akan keluar dari koalisi pendukung Ganjar. Termasuk, kemungkinan berkoalisi dengan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin. Emang hengkang itu mau kemana? Mau ke Amin. Pak Jazilul, Waketum PKB, walau depan saya gak pernah ngajak-ngajak itu, kata Arsul seperti dikutip Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Karena itu, Arsul membantah PPP berencana akan hengkang dari koalisi. Dia menyatakan satu-satunya parpol yang belum menentukan arah politik adalah PSI yang kini dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Enggak lah, saya kira kalau posisi sekarang udah mengerucut. Yang belum menentukan sikap kan cuman satu, Mas Kaesang Pangarep sebagai ketum PSI. Itu yang kita tunggu, katanya. Sebagai informasi, sejauh ini, setidaknya ada 3 poros koalisi yang bakal maju di Pilpres 2024. Poros pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Amin, yang diusung Nasdem, PKS dan PKB. Selain itu, ada 2 poros koalisi yang masih belum menentukan cawapresnya. Yakni,
Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal capres. Kemudian, koalisi PDIP dan PPP yang mengusung Ganjar Prabowo menjadi bakal capres. Partai Persatuan Pembangunan menggelar pertemuan mendadak pada Selasa 8 Agustus 2023 malam. Pertemuan mendadak itu digelar seusai Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memberikan pernyataan mengejutkan. Arsul sebelumnya menyatakan bahwa PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno gagal jadi cawapres Ganjar Pranowo. Digelarnya rapat dadakan itu juga dikonfirmasi oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan. Doni mengatakan bahwa pertemuan itu dihadiri sejumlah elit dan pengurus PPP, mulai dari PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang didampingi Sekjen Arwani Tomafi, serta jajaran pengurus DPP PPP dan Ketua DPW PPP seluruh Indonesia secara online. Pertemuan itu digelar untuk menyikapi pernyataan Arsul terkait pencawapresan Sandiaga. Juru bicara PPP menyatakan bahwa pernyataan Arsul merupakan pendapat pribadi bukan mewakili partai. Doni menepis kabar bahwa partainya melakukan seperti apa yang disampaikan Arsul. Menurut Doni, pengurus dan kader PPP semuanya menyatakan taat dan patuh mendukung Ganjar sebagai baca pres PDIP. Pihak PPP akan mengambil langkah strategis untuk menghindari pendapat yang bertentangan dengan kebijakan internal. PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi. Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa PPP menyayangkan pernyataan dan sikap Arsul yang dianggap bertentangan dengan kebijakan internal. Sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan pihaknya tidak masalah jika P3 ingin meninggalkan PDIP dalam kerjasama politik. Hal itu bisa dilakukan apabila Sandiaga Uno tidak mendapatkan kursi cawapres atau mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Basarah menegaskan bahwa kerjasama politik harus dilakukan dengan sukarela. Hal itu diungkapkan oleh Basarah di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 14 Agustus 2023. Basarah menyebut bahwa kerjasama politik harus didasarkan pada kesukarelaan antar partai politik. Tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan sebagainya. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka jalinan kerjasama itu akan persulit setiap perjalanan yang ditempuh. Terkait tokoh yang berpotensi menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Basarah menyatakan sudah mengerucut kepada 5 orang. Mereka adalah Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Puan Maharani, Yeni Wahid, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, dan Erick Thohir. Basarah mengatakan nama-nama tersebut masih berpotensi untuk maju mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani menyentil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar mengajak partainya soal penentuan calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Desakan ini menyusul mulai adanya pembicaraan di internal P3. Di mana P3 khawatir jika Ketua Bapilu mereka Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Itulah politik. Politik itu dinamis, cair, ya. Bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerjasama politik itu ketika LDN pendaftaran itu apalagi yang bagus ada wajar karena yang penting dan tadi sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar, ya nggak boleh kawin pasar. Harus satu sama lain memang sama-sama ingin bersama. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, ya perjuangan. Yang paling penting adalah bagi kami sebagai partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya. PDI Perjuangan tidak mau jumawa, tidak mau menyodorkan diri. Maka dengan itu kami tetap membuka diri untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain. Tetapi partai politik lain yang bekerjasama dengan kami juga tidak bisa memaksakan diri, apalagi dipaksa harus melaksanakan secara. Jadi mari kita anggap peristiwa kerjasama politik kemarin adalah peristiwa yang wajar dan itu mengatur dalam politik kita dan sesuatu yang lumrah dalam sebuah kerjasama politik yang dalam politik. Partai Persatuan Pembangunan meminta ketegasan dari PDIP terkait pencawapresan Sandiaga Uno.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani Selasa 8 Agustus 2023. Arsul Sani mengaku pihaknya menghormati jika keputusan bakal calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun sejumlah kader PPP ingin dilibatkan dalam proses penentuan pendamping Ganjar. Arsul menyebut bahwa hal itu memunculkan wacana PPP akan mempertimbangkan langkah politik jika Sandiaga Uno tak dipilih jadi cawapres Ganjar. Arsul menegaskan bahwa wacana itu bukan sebagai wujud PPP ingin mengancam PDIP, sebab selama ini PPP memberikan dukungan pada Ganjar karena alasan kedekatan secara kultural. Selain itu, PDIP juga memenuhi ambang batas pencalonan presiden dengan memiliki lebih dari 20% kursi di DPR RI. Arsul juga mengatakan bahwa wacana itu muncul karena sejumlah kader mendapatkan informasi soal menipisnya peluang Sandiaga untuk bersanding dengan Ganjar. Buntut pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, PPP akan mengambil langkah strategis. Sebelumnya Arsul menyatakan PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno tak jadi cawapres Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan bahwa PPP akan mempertimbangkan ulang kerjasama dengan PDIP jika Sandiaga gagal jadi cawapres. Namun pernyataan itu kemudian dibantah tegas oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan pada Rabu 9 Agustus. Doni mengatakan bahwa apa yang disampaikan Arsul adalah pendapat pribadi bukan pernyataan resmi partai. Doni tegas menyatakan bahwa partainya taat dan patuh mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres bersama dengan PDIP. Atas kegaduhan itu, PPP meminta PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk mengambil langkah tegas. PPP meminta Mardiono untuk mengambil langkah strategis guna menghindari pengurus partai yang berbicara bertentangan dengan kebijakan internal. Dalam kesempatan itu, PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi atau Awi. Partai Persatuan Pembangunan, PPP, membantah adanya isu akan hengkang dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, baca pres, di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa PPP tidak pernah kepikiran akan keluar dari koalisi pendukung Ganjar. Termasuk, kemungkinan berkoalisi dengan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, amin. Emang hengkang itu mau kemana? Mau ke amin. Pak Jazilul, Waketum PKB, walau depan saya gak pernah ngajak-ngajak itu, kata Arsul seperti dikutip Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Karena itu, Arsul membantah PPP berencana akan hengkang dari koalisi. Dia menyatakan satu-satunya parpol yang belum menentukan arah politik adalah PSI yang kini dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Enggak lah, saya kira kalau posisi sekarang udah mengerucut. Yang belum menentukan sikap kan cuman satu, Mas Kaesang Pangarep sebagai ketum PSI. Itu yang kita tunggu, katanya. Sebagai informasi, sejauh ini, setidaknya ada 3 poros koalisi yang bakal maju di Pilpres 2024. Poros pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Amin, yang diusung Nasdem, PKS dan PKB. Selain itu, ada 2 poros koalisi yang masih belum menentukan cawapresnya. Yakni, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal capres. Kemudian, Koalisi PDIP dan PPP yang mengusung Ganjar Prabowo menjadi bakal capres. Partai Persatuan Pembangunan menggelar pertemuan mendadak pada Selasa 8 Agustus 2023 malam. Pertemuan mendadak itu digelar seusai Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memberikan pernyataan mengejutkan. Arsul sebelumnya menyatakan bahwa PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno gagal jadi cawapres Ganjar Pranowo. Digelarnya rapat dadakan itu juga dikonfirmasi oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan. Doni mengatakan bahwa pertemuan itu dihadiri sejumlah elit dan pengurus PPP, mulai dari PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang didampingi Sekjen Arwani Tomafi, serta jajaran pengurus DPP PPP dan Ketua DPW PPP seluruh Indonesia secara online. Pertemuan itu digelar untuk menyikapi pernyataan Arsul terkait pencawapresan Sandiaga. Juru bicara PPP menyatakan bahwa pernyataan Arsul merupakan pendapat pribadi bukan mewakili partai. Doni menepis kabar bahwa partainya melakukan seperti apa yang disampaikan Arsul. Menurut Doni, pengurus dan kader PPP semuanya menyatakan taat dan patuh mendukung Ganjar sebagai bacapres PDIP. Pihak PPP akan mengambil langkah strategis untuk menghindari pendapat yang bertentangan dengan kebijakan internal. PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi.
Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa PPP menyayangkan pernyataan dan sikap Arsul yang dianggap bertentangan dengan kebijakan internal. Sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan pihaknya tidak masalah jika P3 ingin meninggalkan PDIP dalam kerjasama politik. Hal itu bisa dilakukan apabila Sandiaga Uno tidak mendapatkan kursi cawapres atau mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Basarah menegaskan bahwa kerjasama politik harus dilakukan dengan sukarela. Hal itu diungkapkan oleh Basarah di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 14 Agustus 2023. Basarah menyebut bahwa kerjasama politik harus didasarkan pada kesukarelaan antar partai politik. Tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan sebagainya. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka jalinan kerjasama itu akan mempersulit setiap perjalanan yang ditempuh. Terkait tokoh yang berpotensi menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Basarah menyatakan sudah mengerucut kepada 5 orang. Mereka adalah Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Puan Maharani, Yeni Wahid, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, dan Erick Thohir. Basarah mengatakan nama-nama tersebut masih berpotensi untuk maju mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani menyentil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar mengajak partainya soal penentuan calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Desakan ini menyusul mulai adanya pembicaraan di internal P3. Di mana P3 khawatir jika Ketua Bapilu mereka Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Itulah politik. Politik itu dinamis, cair, ya. Bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerjasama politik itu ketika LGN pendaftaran apalagi yang harus ada penentuan wajar. Karena yang penting bagi kami sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar, ya nggak boleh kawin pasar. Harus satu sama lain memang sama-sama ini bersama. Kalau secara itu dipenuhi, ya diperjuangkan. Yang paling penting adalah bagi kami sebagai partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya, jadi Perjuangan tidak mau jumawa, tidak mau menyodorkan diri. Maka dengan itu kami tetap membuka diri untuk bekerjasama dengan partai politik lain. Tetapi partai politik lain yang bekerjasama dengan kami juga tidak bisa memaksakan diri, apalagi dipaksa harus berdasarkan secara. Jadi mari kita anggap peristiwa kerjasama politik kemarin adalah peristiwa yang wajar dan sesuai yang diatur dalam politik kita dan sesuatu yang lumrah dalam sebuah kerjasama politik yang dilakukan. Partai Persatuan Pembangunan meminta ketegasan dari PDIP terkait pencawapresan Sandiaga Uno. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani Selasa 8 Agustus 2023. Arsul Sani mengaku pihaknya menghormati jika keputusan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun sejumlah kader PPP ingin dilibatkan dalam proses penentuan pendamping Ganjar. Arsul menyebut bahwa hal itu memunculkan wacana PPP akan mempertimbangkan langkah politik jika Sandiaga Uno tak dipilih jadi cawapres Ganjar. Arsul menegaskan bahwa wacana itu bukan sebagai wujud PPP ingin mengancam PDIP, sebab selama ini PPP memberikan dukungan pada Ganjar karena alasan kedekatan secara kultural. Selain itu, PDIP juga memenuhi ambang batas pencalonan presiden dengan memiliki lebih dari 20% kursi di DPR RI. Arsul juga mengatakan bahwa wacana itu muncul karena sejumlah kader mendapatkan informasi soal menipisnya peluang Sandiaga untuk bersanding dengan Ganjar. Butut pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, PPP akan mengambil langkah strategis. Sebelumnya Arsul menyatakan PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno tak jadi cawapres Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan bahwa PPP akan mempertimbangkan ulang kerjasama dengan PDIP jika Sandiaga gagal jadi cawapres. Namun pernyataan itu kemudian dibantah tegas oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan pada Rabu 9 Agustus.
Doni mengatakan bahwa apa yang disampaikan Arsul adalah pendapat pribadi bukan pernyataan resmi partai. Doni tegas menyatakan bahwa partainya taat dan patuh mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres bersama dengan PDIP. Atas kegaduhan itu, PPP meminta PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk mengambil langkah tegas. PPP meminta Mardiono untuk mengambil langkah strategis guna menghindari pengurus partai yang berbicara bertentangan dengan kebijakan internal. Dalam kesempatan itu, PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya dua orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi atau Awi. Partai Persatuan Pembangunan, PPP, membantah adanya isu akan hengkang dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, baca pres, di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa PPP tidak pernah kepikiran akan keluar dari koalisi pendukung Ganjar. Termasuk, kemungkinan berkoalisi dengan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, amin. Emang hengkang itu mau kemana? Mau ke amin. Pak Jazilul, Waketum PKB, walau depan saya gak pernah ngajak-ngajak itu, kata Arsul seperti dikutip Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Karena itu, Arsul membantah PPP berencana akan hengkang dari koalisi. Dia menyatakan satu-satunya parpol yang belum menentukan arah politik adalah PSI yang kini dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Enggak lah, saya kira kalau posisi sekarang udah mengerucut. Yang belum menentukan sikap kan cuma satu, Mas Kaesang Pangarep sebagai ketum PSI. Itu yang kita tunggu, katanya. Sebagai informasi, sejauh ini, setidaknya ada 3 poros koalisi yang bakal maju di Pilpres 2024. Poros pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Amin, yang diusung Nasdem, PKS dan PKB. Selain itu, ada 2 poros koalisi yang masih belum menentukan cawapresnya. Yakni, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal capres. Kemudian, Koalisi PDIP dan PPP yang mengusung Ganjar Prabowo menjadi bakal capres. Partai Persatuan Pembangunan menggelar pertemuan mendadak pada Selasa 8 Agustus 2023 malam. Pertemuan mendadak itu digelar seusai Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memberikan pernyataan mengejutkan. Arsul sebelumnya menyatakan bahwa PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno gagal jadi cawapres Ganjar Pranowo. Digelarnya rapat dadakan itu juga dikonfirmasi oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan. Doni mengatakan bahwa pertemuan itu dihadiri sejumlah elit dan pengurus PPP, mulai dari PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang didampingi Sekjen Arwani Tomafi, serta jajaran pengurus DPP PPP dan Ketua DPW PPP seluruh Indonesia secara online. Pertemuan itu digelar untuk menyikapi pernyataan Arsul terkait pencawapresan Sandiaga. Juru bicara PPP menyatakan bahwa pernyataan Arsul merupakan pendapat pribadi bukan mewakili partai. Doni menepis kabar bahwa partainya melakukan seperti apa yang disampaikan Arsul. Menurut Doni, pengurus dan kader PPP semuanya menyatakan taat dan patuh mendukung Ganjar sebagai bacapres PDIP. Pihak PPP akan mengambil langkah strategis untuk menghindari pendapat yang bertentangan dengan kebijakan internal. PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi. Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa PPP menyayangkan pernyataan dan sikap Arsul yang dianggap bertentangan dengan kebijakan internal. Sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, tidak boleh kawin paksa. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan pihaknya tidak masalah jika P3 ingin meninggalkan PDIP dalam kerjasama politik. Hal itu bisa dilakukan apabila Sandiaga Uno tidak mendapatkan kursi cawapres atau mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Basarah menegaskan bahwa kerjasama politik harus dilakukan dengan sukarela. Hal itu diungkapkan oleh Basarah di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 14 Agustus 2023. Basarah menyebut bahwa kerjasama politik harus didasarkan pada kesukarelaan antar partai politik. Tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan sebagainya. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka jalinan kerjasama itu akan mempersulit setiap perjalanan yang ditempuh. Terkait tokoh yang berpotensi menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Basarah menyatakan sudah mengerucut kepada 5 orang. Mereka adalah Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Puan Maharani, Yeni Wahid, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, dan Erick Thohir. Basarah mengatakan nama-nama tersebut masih berpotensi untuk maju mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani
menyentil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar mengajak partainya soal penentuan calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Desakan ini menyusul mulai adanya pembicaraan di internal P3, di mana P3 khawatir jika Ketua Bapilu mereka Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Itulah politik. Politik itu dinamis, cair, ya. Bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerjasama politik itu ketika LDN pendaftaran nanti kita bisa menang. Apalagi yang harus ada menentukan hal yang wajar karena yang penting dan kami sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama. Nggak boleh kawin paksa, ya nggak boleh kawin paksa. Harus satu sama lain memang sama-sama ingin bersama. Kalau secara fikih dari pembeli ya diperjuangkan. Yang paling penting adalah bagi kami sebagai partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya. Jadi perjuangan tidak mau jumawa, tidak mau menyodorkan diri, maka dengan itu kami tidak membuka diri untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain. Tetapi partai politik lain yang bekerjasama dengan kami tidak bisa memaksakan diri, apalagi dipaksa harus biasanya kita. Jadi mari kita anggap peristiwa kerjasama politik kemarin adalah peristiwa yang wajar dan sesuai yang diatur dalam kita dan sesuatu yang lumrah dalam sebuah kerjasama politik yang dilakukan. Partai Persatuan Pembangunan meminta ketegasan dari PDIP terkait pencawapresan Sandiaga Uno. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani Selasa 8 Agustus 2023. Arsul Sani mengaku pihaknya menghormati jika keputusan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun sejumlah kader PPP ingin dilibatkan dalam proses penentuan pendamping Ganjar. Arsul menyebut bahwa hal itu memunculkan wacana PPP akan mempertimbangkan langkah politik jika Sandiaga Uno tak dipilih jadi cawapres Ganjar. Arsul menegaskan bahwa wacana itu bukan sebagai wujud PPP ingin mengancam PDIP, sebab selama ini PPP memberikan dukungan pada Ganjar karena alasan kedekatan secara kultural. Selain itu, PDIP juga memenuhi ambang batas pencalonan presiden dengan memiliki lebih dari 20% kursi di DPR RI. Arsul juga mengatakan bahwa wacana itu muncul karena sejumlah kader mendapatkan informasi soal menipisnya peluang Sandiaga untuk bersanding dengan Ganjar. Buntut pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, PPP akan mengambil langkah strategis. Sebelumnya Arsul menyatakan PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno tak jadi cawapres Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan bahwa PPP akan mempertimbangkan ulang kerjasama dengan PDIP jika Sandiaga gagal jadi cawapres. Namun pernyataan itu kemudian dibantah tegas oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan pada Rabu 9 Agustus. Doni mengatakan bahwa apa yang disampaikan Arsul adalah pendapat pribadi bukan pernyataan resmi partai. Doni tegas menyatakan bahwa partainya taat dan patuh mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres bersama dengan PDIP. Atas kegaduhan itu, PPP meminta PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk mengambil langkah tegas. PPP meminta Mardiono untuk mengambil langkah strategis guna menghindari pengurus partai yang berbicara bertentangan dengan kebijakan internal. Dalam kesempatan itu, PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi atau Awi. Partai Persatuan Pembangunan, PPP, membantah adanya isu akan hengkang dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, baca pres, di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa PPP tidak pernah kepikiran akan keluar dari koalisi pendukung Ganjar. Termasuk, kemungkinan berkoalisi dengan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, amin. Emang hengkang itu mau kemana? Mau ke amin. Pak Jazilul, Waketum PKB, walau depan saya gak pernah ngajak-ngajak itu, kata Arsul seperti dikutip Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Karena itu, Arsul membantah PPP berencana akan hengkang dari koalisi. Dia menyatakan satu-satunya parpol yang belum menentukan arah politik adalah PSI yang kini dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Enggak lah, saya kira kalau posisi sekarang udah mengerucut. Yang belum menentukan sikap kan cuma satu, Mas Kaesang Pangarep sebagai ketum PSI. Itu yang kita tunggu, katanya. Sebagai informasi, sejauh ini, setidaknya ada 3 poros koalisi yang bakal maju di Pilpres 2024.
Poros pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Amin, yang diusung Nasdem, PKS dan PKB. Selain itu, ada dua poros koalisi yang masih belum menentukan cawapresnya, yakni Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal capres. Kemudian, Koalisi PDIP dan PPP yang mengusung Ganjar Prabowo menjadi bakal capres. Partai Persatuan Pembangunan menggelar pertemuan mendadak pada Selasa 8 Agustus 2023 malam. Pertemuan mendadak itu digelar seusai Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memberikan pernyataan mengejutkan. Arsul sebelumnya menyatakan bahwa PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno gagal jadi cawapres Ganjar Pranowo. Digelarnya rapat dadakan itu juga dikonfirmasi oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan. Doni mengatakan bahwa pertemuan itu dihadiri sejumlah elit dan pengurus PPP, mulai dari PLT Ketua Umum PPP Mardiono yang didampingi Sekjen Arwani Tomafi, serta jajaran pengurus DPP PPP dan Ketua DPW PPP seluruh Indonesia secara online. Pertemuan itu digelar untuk menyikapi pernyataan Arsul terkait pencawapresan Sandiaga. Juru bicara PPP menyatakan bahwa pernyataan Arsul merupakan pendapat pribadi bukan mewakili partai. Doni menepis kabar bahwa partainya melakukan seperti apa yang disampaikan Arsul. Menurut Doni, pengurus dan kader PPP semuanya menyatakan taat dan patuh mendukung Ganjar sebagai bacapres PDIP. Pihak PPP akan mengambil langkah strategis untuk menghindari pendapat yang bertentangan dengan kebijakan internal. PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya dua orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi. Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa PPP menyayangkan pernyataan dan sikap Arsul yang dianggap bertentangan dengan kebijakan internal. Sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan pihaknya tidak masalah jika P3 ingin meninggalkan PDIP dalam kerjasama politik. Hal itu bisa dilakukan apabila Sandiaga Uno tidak mendapatkan kursi cawapres atau mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Basarah menegaskan bahwa kerjasama politik harus dilakukan dengan sukarela. Hal itu diungkapkan oleh Basarah di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 14 Agustus 2023. Basarah menyebut bahwa kerjasama politik harus didasarkan pada kesukarelaan antar partai politik. Tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan sebagainya. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka jalinan kerjasama itu akan mempersulit setiap perjalanan yang ditempuh. Terkait tokoh yang berpotensi menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Basarah menyatakan sudah mengerucut kepada 5 orang. Mereka adalah Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Puan Maharani, Yeni Wahid, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, dan Erick Thohir. Basarah mengatakan nama-nama tersebut masih berpotensi untuk maju mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani menyentil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar mengajak partainya soal penentuan calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Desakan ini menyusul mulai adanya pembicaraan di internal P3. Di mana P3 khawatir jika Ketua Bapilu mereka Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Itulah politik. Politik itu dinamis, cair, ya. Bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerjasama politik itu ketika LDN pendaftaran itu kita bisa menang. Apalagi yang harus ada penentukan wajar karena yang penting dan tadi sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama, nggak boleh kawin pasar, ya nggak boleh kawin pasar. Harus satu sama lain memang sama-sama ingin bersama. Kalau secara dipilih dari pemilih ya diperjuangkan. Yang paling penting adalah bagi kami sebagai partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya. Jadi perjuangan tidak mau jumawa, tidak mau menyodorkan diri. Maka dengan itu kami tetap membuka diri untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain. Tetapi partai politik lain yang bekerjasama dengan kami juga tidak bisa memaksakan diri, apalagi dipaksa harus dilaksanakan secara. Jadi mari kita anggap peristiwa kerjasama politik kemarin adalah peristiwa yang wajar dan itu menjadi dalam politik kita.
dan sesuatu yang lumrah dalam sebuah kerjasama politik yang dilakukan. Partai Persatuan Pembangunan meminta ketegasan dari PDIP terkait pencawapresan Sandiaga Uno. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani Selasa 8 Agustus 2023. Arsul Sani mengaku pihaknya menghormati jika keputusan bakal calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun sejumlah kader PPP ingin dilibatkan dalam proses penentuan pendamping Ganjar. Arsul menyebut bahwa hal itu memunculkan wacana PPP akan mempertimbangkan langkah politik jika Sandiaga Uno tak dipilih jadi cawapres Ganjar. Arsul menegaskan bahwa wacana itu bukan sebagai wujud PPP ingin mengancam PDIP, sebab selama ini PPP memberikan dukungan pada Ganjar karena alasan kedekatan secara kultural. Selain itu, PDIP juga memenuhi ambang batas pencalonan presiden dengan memiliki lebih dari 20% kursi di DPR RI. Arsul juga mengatakan bahwa wacana itu muncul karena sejumlah kader mendapatkan informasi soal menipisnya peluang Sandiaga untuk bersanding dengan Ganjar. Buntut pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, PPP akan mengambil langkah strategis. Sebelumnya Arsul menyatakan PPP akan mengambil langkah politik lain jika Sandiaga Uno tak jadi cawapres Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan bahwa PPP akan mempertimbangkan ulang kerjasama dengan PDIP jika Sandiaga gagal jadi cawapres. Namun pernyataan itu kemudian dibantah tegas oleh juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Usman M. Tokan atau Doni Tokan pada Rabu 9 Agustus. Doni mengatakan bahwa apa yang disampaikan Arsul adalah pendapat pribadi bukan pernyataan resmi partai. Doni tegas menyatakan bahwa partainya taat dan patuh mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres bersama dengan PDIP. Atas kegaduhan itu, PPP meminta PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk mengambil langkah tegas. PPP meminta Mardiono untuk mengambil langkah strategis guna menghindari pengurus partai yang berbicara bertentangan dengan kebijakan internal. Dalam kesempatan itu, PPP menegaskan bahwa juru bicara partainya hanya 2 orang, yakni Doni dan Ahmad Baidowi atau Awi. Partai Persatuan Pembangunan, PPP, membantah adanya isu akan hengkang dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, baca pres, di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa PPP tidak pernah kepikiran akan keluar dari koalisi pendukung Ganjar. Termasuk, kemungkinan berkoalisi dengan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin. Emang hengkang itu mau kemana? Mau ke Amin. Pak Jazilul, Waketum PKB, walau depan saya gak pernah ngajak-ngajak itu, kata Arsul seperti dikutip Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Karena itu, Arsul membantah PPP berencana akan hengkang dari koalisi. Dia menyatakan satu-satunya parpol yang belum menentukan arah politik adalah PSI yang kini dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Enggak lah, saya kira kalau posisi sekarang udah mengerucut. Yang belum menentukan sikap kan cuman satu, Mas Kaesang Pangarep sebagai ketum PSI. Itu yang kita tunggu, katanya. Sebagai informasi, sejauh ini, setidaknya ada 3 poros koalisi yang bakal maju di Pilpres 2024. Poros pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Amin, yang diusung Nasdem, PKS dan PKB. Selain itu, ada 2 poros koalisi yang masih belum menentukan cawapresnya. Yakni, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal capres. Kemudian, Koalisi PDIP dan PPP yang mengusung Ganjar Prabowo menjadi bakal capres. Partai Persatuan Pembangunan menggelar pertemuan mendadak pada Selasa